Bab 621, Kekerasan. Ledakan, cahaya hitam merobek langit dan dengan keras menghantam perlindungan naga hijau besar yang besar di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang sangat mencolok. Sebuah gong keras dan jelas bergema pada tabrakan. Tiba-tiba bergema di tempat itu dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Zat seperti riak langsung mengguncang panggung pertempuran Yuan Power sampai banyak garis retakan besar muncul. Penghalang cahaya di sekitarnya juga meletus saat gelombang suara retak yang menusuk telinga bergema. Bang! Gelombang sonik menyapu tempat itu. Segera setelah itu, pemusnahan seperti badai energi mengikuti. Semacam bentuk terdistorsi terbentuk di tempat di mana tabrakan terjadi. Cahaya hijau dan hitam bercampur satu sama lain. Adegan itu tampak seperti di mana dunia meledak dan ditampilkan dengan cemerlang. Tabrakan yang tidak bisa dijelaskan memancarkan riak yang menggetarkan jiwa. Semua orang hanya bisa melihat penghalang cahaya yang berkedip-kedip. Penghalang cahaya keras yang ditempatkan Liu Tong berubah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Liu Tong melihat pemandangan ini. Alisnya sekali lagi mengerutkan kening dan dia tidak punya pilihan selain bertindak lagi. Baru kemudian, dia secara bertahap menstabilkan penghalang cahaya itu. Setelah dia bertindak, ekspresi terkejut juga melintas di bagian dalam matanya. Dia jelas terkejut bahwa Lin Dong dan Lin Langtian benar-benar bisa menciptakan kekuatan destruktif saat bertukar pukulan. Lampu hijau mengerikan dan cahaya hitam menyapu penghalang cahaya. Mereka mengikis dan menghilangkan satu sama lain selama tabrakan yang tidak terkendali. Tabrakan semacam itu sudah cukup untuk merobek 5 ahli tahap Nirvana Yuan menjadi berkeping-keping. Bagian luar penghalang cahaya setenang danau yang tenang. Di dalam penghalang cahaya ada fluktuasi mengamuk yang merusak. Kedua pemandangan yang sama sekali berbeda ini menyebabkan mata seseorang merasakan semacam perasaan terpesona. Pertarungan ini telah melampaui kategori ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Banyak mata berkumpul ke bagian dalam penghalang cahaya ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lin Dong akan mampu bertahan saat menghadapi serangan yang agak menakutkan oleh Lin Langtian ini. Di bawah tatapan kerumunan yang saling silang, riak di dalam penghalang cahaya secara bertahap melemah. Cahaya hitam hijau berkedip liar dan ganas itu juga redup dan menghilang. Yang pertama muncul di dalam penghalang cahaya adalah sosok Lin Langtian. Cahaya hitam yang dipancarkan dari sosok hitam gelap di belakangnya melilit dia. Itu juga memungkinkan dia untuk tetap berdiri di tengah fluktuasi yang mengamuk. Pada saat ini, mata Lin Langtian menatap tajam ke sisi berlawanan dari panggung pertempuran. Cahaya hitam hijau terakhir yang tersisa mulai menyebar di tempat itu. Sosok Aegis yang kabur namun besar juga samar-samar muncul sekali lagi. Mata Lin Langtian tiba-tiba menyusut saat melihat sosok perlindungan yang kabur. Ekspresinya juga menjadi sangat gelap dan serius. Mungkinkah bahkan ini tidak dapat menghabisinya? Sosok Aegis yang kabur menjadi semakin jelas. Akhirnya, sekali lagi muncul di depan semua mata yang hadir di tempat ini. Aegis naga hijau berdiri dengan tenang. Sinar matahari tercurah dari langit dan menyinari perlindungan naga. Itu memiliki perasaan perubahan dan prestise yang menyebar darinya. Dia benar-benar menahan serangan itu. Puncak gunung benar-benar gempar. Ekspresi terguncang muncul di mata cukup banyak orang. Seruan dengan cepat menyebar seperti gelombang pasang. Serangan Lin Langtian sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan ahli panggung 5 Yuan Nirvana akan kesulitan memblokirnya. Semua orang yang hadir telah melangkah ke peringkat emas Nirvana tetapi selain beberapa yang langka, kemungkinan tidak ada yang akan memiliki kepercayaan diri untuk itu. Namun, Lin Dong sebenarnya mengandalkan kekuatan dari 4 Yuan Nirvana Stage untuk menahan serangan ganas dan ganas ini secara langsung. Bagaimana ini tidak membuat semua orang terkejut? Anak kecil ini memang memiliki cukup banyak taktik, orang tua dari Sekte Dao itu melihat pemandangan ini dan tanpa sadar mengangguk perlahan. Dia tumbuh semakin senang dengan Lin Dong semakin dia mengamati yang terakhir. Jika orang ini benar-benar dapat bergabung dengan Sekte Dao, itu mungkin akan menjadi acara yang cukup menarik. Di tengah fokus semua mata yang hadir, penjaga naga hijau di dalam penghalang cahaya tetap diam sejenak sebelum beberapa aktivitas terjadi. Sebuah lampu hijau samar berlama-lama di atas perlindungan. Segera, itu mulai secara bertahap menjadi lebih pucat. Ekspresi Lin Langtian suram saat dia melihat perlindungan naga paling atas. Dia baru saja akan bergerak ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat sosok kabur tiba-tiba bergegas keluar dari dalam perlindungan naga yang hilang itu dengan cara yang cepat seperti hantu.
Bang! Angka itu begitu cepat sehingga orang kesulitan menggambarkannya. Bahkan Lin Lantian hanya bisa melihat lampu hijau buram sebelum riak liar dan keras itu, yang disertai dengan tekanan besar, mengalir di udara. Lindong telah membalas. Mata Lin Lantian ganas. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sosok hitam gelap di belakangnya langsung menembus ruang kosong dengan tangannya yang keriput dan meraih ke arah sosok itu. Namun, kecepatan sosok hijau itu seperti petir. Tangan besar itu meraih ke depan, hanya untuk menemukan bahwa area di depan kosong. Sosok itu sebenarnya dengan mudah menghindarinya. Kecepatan apa? Ekspresi Lin Lantian berubah. Jelas, dia terkejut dengan lonjakan kecepatan Lindong yang tiba-tiba. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lampu hijau menyala di depan matanya dan sesosok manusia sudah muncul dengan cara yang aneh. Hanya pada saat inilah Lin Lantian akhirnya dengan jelas melihat sosok di depannya. Ekspresinya segera mengalami transformasi drastis. Lindong di depan tampaknya menjadi lebih besar. Tubuhnya ditutupi sisik naga berwarna hijau. Sekilas, dia tampak seperti armor skala naga. Lampu hijau samar berkedip sementara fluktuasi energi yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Swoosh! Orang masih bisa melihat sepasang mata seperti mata pisau dingin di bawah armor skala naga berwarna hijau. Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lengannya membengkak liar dan benar-benar langsung berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Kilatan dingin melonjak di atas cakar naga. Sisik hijau mencerminkan kilau dingin yang pekat yang tampak seperti senjata ganas dengan kekuatan ofensif yang mengejutkan menembusnya. Tangan itu berubah menjadi cakar naga. Lindong tidak berhenti sejenak. Cakar naga yang berisi kekuatan mengerikan dengan keras menggesek dada Lin Lantian. Cici, riak energi yang mengejutkan terbentuk di ujung cakar naga. Itu tampak seperti pusaran air yang berputar liar yang memancarkan semacam kekuatan ofensif yang sangat mengejutkan. Riak itu cukup kuat untuk merobek tubuh emas Nirvana panggung 5 Yuan Nirvana. Lin Lantian tidak berani meremehkan serangan ganas seperti itu dari Lindong. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan keriput dari sosok hitam gelap di belakangnya langsung bergegas keluar. Setelah itu, ia bertabrakan dengan cakar naga Lindong. Ledakan, gelombang energi yang menakutkan dengan liar tersapu dari titik kontak. Tahap pertempuran itu, yang terbentuk dari kekuatan Yuan, tampak seperti tanah yang baru saja dibajak. Lapisannya telah dibalik, menyebabkannya tampak sangat menyedihkan. Tes-tes. Kekuatanmu mungkin cukup bagus tapi sepertinya sedikit kurang jika kamu ingin membunuhku. Tampaknya transformasi Anda ini hanya dapat mencapai tahap ini. Wajah Lin Lantian dipenuhi dengan senyum ganas. Sisi lain dari sosok hitam itu juga tiba-tiba mengepal. Ini langsung membawa angin yang merusak karena tanpa ampun menabrak kepala Lindong. Ini belum semuanya. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong. Dia juga tertawa dingin. Segera, lampu hijau menyala di tangannya yang lain dan itu benar-benar dengan cepat membengkak menjadi cakar naga berwarna hijau dingin yang kuat. Pemahaman Lindong tentang keterampilan naga terwujud surga hijau telah jelas meningkat pada tingkat yang mengejutkan setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami sebelumnya. Ledakan, cakar naga berwarna hijau itu menyerang dengan keras keluar dan langsung meraih tangan kurus yang keriput itu. Riak energi melingkar yang menakutkan sekali lagi tersapu. Kamu! Lin Lantian menunjukkan tanda-tanda menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa serangannya sekali lagi diblokir. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih tidak dapat sepenuhnya menghabisi Lindong setelah membayar harga yang begitu mahal. Kamu benar, setelah berjuang selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk mengakhiri semuanya. Lindong mengangkat kepalanya saat Lin Lantian menjadi marah. Dia mengungkapkan senyum sedingin es ke arah yang terakhir. Senyum itu juga mengejutkan beberapa jejak iblis gila. Keterampilan naga terwujud, transformasi naga. Raungan rendah dan dalam bergema di dalam hati Lindong saat ini. Segera, aura naga surgawi yang melekat pada anggota tubuh dan kerangka Lindong tiba-tiba dengan cepat melonjak ke otot dan tulang Lindong. Mendesis-mendesis, lengan Lindong mulai bergetar hebat saat ini. Sisik hijau besar muncul satu demi satu. Kulitnya juga menjadi keras dan dingin. Tampaknya kedua lengannya telah sepenuhnya berubah menjadi tangan naga besar dalam waktu singkat ini. Rasa sakit yang hebat menyebar dari dalam tulangnya. Namun, ini menyebabkan mata Lindong menjadi semakin merah. Aura naga langit sangat sombong. Tubuh orang biasa tidak mampu menanggungnya.
Bahkan Lindong saat ini harus membayar harga yang mahal untuk mengubah lengannya menjadi naga. Lindong tersenyum lebar kepada Lin Langtian setelah kedua tangannya berubah menjadi seperti lengan naga. Segera, dia menyentakkan tangannya sebelum kedua tinjunya menyerang. Angin telapak yang menerpa tidak sedikit pun mewah dan juga tidak mengandung sedikit pun seni bela diri. Namun, kekuatan yang dikemas di dalamnya hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Gemuruh, tangan naga berwarna hijau itu seperti badai yang keluar. Kekuatan itu tampaknya telah diaglomerasi menjadi sesuatu yang substansi seperti saat ini. Ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Riak energi yang mengerikan menyapu. Jejak keterkejutan juga muncul dari bagian terdalam mata Lin Langtian. Segera, tubuhnya tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Setelah itu, sosok hitam di belakang itu juga melangkah keluar dan menutupi tubuh Lin Langtian. Mata Lindong menjadi merah padam dan dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia tidak peduli seberapa kuat sosok hitam gelap di depan matanya ini. Tangannya, yang telah berubah menjadi naga, langsung menjadi seperti badai saat dicurahkan dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung. Gemuruh, tinju naga dengan keras mendarat di sosok hitam gelap. Suara menusuk telinga yang rendah dan dalam segera bergema terus-menerus di langit. Sosok hitam pekat itu juga terguncang hingga dipaksa mundur terus-menerus. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan saat bertabrakan dengan penghalang cahaya. Astaga, sosok Lindong muncul di depan sosok hitam gelap, yang saat ini tidak punya tempat untuk mundur. Matanya merah-merah saat lengan naganya berayun liar. Itu disertai dengan banyak bayangan saat dia meninju sekali, 2 kali, 3 kali. Puncak gunung itu sunyi. Hanya suara teredam yang dalam dari tinju Lindong yang mendarat di sosok hitam gelap yang bergema di tempat itu. Retakan, suara pecah sepertinya tiba-tiba muncul di bawah serangan liar dan liar semacam ini yang tidak memiliki gerakan mewah apapun. Semua orang tercengang ketika mereka mengamati adegan ini. Lindong saat ini sangat kejam. Bab 622, Membunuh Lin Langtian. Sosok manusia hitam kabur itu bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Mata sedingin es Lindong samar-samar memiliki jejak kebiadaban saat dia berdiri di depan sosok itu, sementara tinju naga hijau yang berisi kekuatan mengerikan mengalir tak terkendali ke sosok hitam pekat seperti badai. Bang, bang, bang. Banyak suara panas yang berdebar-debar terdengar dari sosok itu. Semua orang bisa melihat riak melingkar yang menyebar dengan cepat pada penghalang cahaya di belakang sosok hitam itu. Lindong saat ini persis seperti iblis gila. Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya juga tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, itu juga pertama kalinya mereka melihat Lindong yang biasanya tenang bertindak dengan kegilaan seperti itu. Riak energi yang menyebar dari tinju naga Lindong membuat semua orang mengerti dengan jelas bahwa ketika tinju itu mendarat, bahkan tubuh emas Nirvana ahli tahap 5 Yuan Nirvana akan mengalami kesulitan untuk bertahan. Dalam menghadapi badai pukulan ini, 5 ahli panggung Yuan Nirvana lainnya akan dihancurkan menjadi bubur berdarah. Tubuh Lin Langtian praktis diselimuti oleh kekuatan luar biasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dengan panik menembus sosok gelap dan mengikis ke tubuh aslinya, saat teror melonjak keluar dari kedalaman matanya. Matanya merah saat dia berjuang mati-matian. Dia sadar bahwa jika Lindong terus memukul dengan cara yang gila ini, bahkan dengan jiwa bela diri yang melindungi tubuhnya, dia masih akan mati tanpa keraguan. Lin Langtian berjuang dengan seluruh kekuatannya, mengendalikan sosok hitam untuk memblokir serangan Lindong. Namun, mata yang terakhir saat ini merah tua, dan dia mengabaikan tangisan marah Lin Langtian. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tinjunya dengan cara yang tampaknya mati rasa dan dengan kejam menghancurkannya. Heh, kamu memang dari klan utama dan jenius paling mempesona dari klan Lin. Lin Langtian, aku sudah mengingat namamu sejak aku masih sangat muda. Mata Lindong merah dan jahat, sementara tinju yang menakutkan dengan keras menghantam ke bawah. Seolah-olah dendam yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun telah benar-benar meletus. Kamu adalah orang pertama yang aku benci. Ketika saya pertama kali memulai pelatihan saya, satu-satunya tujuan saya adalah untuk membunuh Anda dan membuat Anda membayar harga untuk melumpuhkan ayah saya. Kamu jeroan, bagaimana kamu bisa tahu bagaimana ayahku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian karenamu? Bagaimana Anda bisa tahu berapa harga yang telah saya bayar selama bertahun-tahun untuk melampaui seorang jenius seperti Anda?
Pemuda kurus dan lemah dari gunung kecil di kota Qingyang itu mengeluarkan banyak sekali keringat. Dia tidak memiliki spirit eliksir, dia juga tidak memiliki sumber daya atau dukungan. Yang bisa dia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengejar jenius besar klan dengan cara yang kikuk dan keras kepala ini, karena dia adalah satu-satunya harapan keluarga kecil itu. Kamu hampir membuatku kehilangan keluargaku. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan kedua? Sudut mulut Lin Dong terbuka. Ekspresinya sangat ganas, sementara matanya merah cerah saat dia menatap Lin Langtian. Tatapan ini membuat seluruh hati yang terakhir menjadi dingin. Karena itu, serahkan hidupmu padaku, dasar sampah. Tangan kanan Lin Dong mengencang sekali lagi saat cahaya hijau yang mengerikan melonjak, berkumpul menjadi bentuk kepala naga di tinjunya. Kekuatan tinju yang tiba-tiba melonjak meledak di udara. Sebuah busur cekung tak terlihat terbentuk di bawah tinju Lin Dong, sebelum dengan kejam mendarat di sosok hitam. Retakan, suara luar biasa dalam bergema, saat pupil Lin Langtian menyusut. Dia bisa mendengar suara retak lain tiba-tiba muncul pada saat ini. Ketika dia dengan keras menundukkan kepalanya, dia melihat jiwa bela diri di sekitar tubuhnya mulai hancur dan berhamburan. Pertahanan terkuatnya telah dihancurkan secara paksa oleh Lin Dong. Setelah kehilangan perlindungan jiwa bela diri, bagaimana dia bisa memblokir tinju naga menakutkan Lin Dong? Teror tiba-tiba melonjak keluar dari hati Lin Langtian seperti banjir. Saat ia melihat ke arah penampilan menakutkan manusia melahap Lin Dong, ia tahu bahwa Lin Dong akan menunjukkan belas kasihan. Segera, tubuhnya bergerak sebelum jiwa bela diri benar-benar runtuh dan dengan cepat mundur. Bang! Namun, saat Lin Langtian mundur, Lin Dong tersenyum sinis. Tinju lain terlempar ke depan yang langsung meledakkan sosok hitam itu. Selain itu, kekuatan tinju yang tersisa tersapu, mengejar Lin Langtian dengan kecepatan kilat sebelum dengan ganas membanting ke tubuh yang terakhir. Kekuatan menyerbu tubuh Lin Langtian, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya mendarat dengan menyedihkan di panggung pertempuran. Sebuah tanda 10 kaki ditarik keluar di tanah. Lin Langtian merangkak dengan cara yang menyedihkan segera setelah menstabilkan tubuhnya. Sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan yang menakutkan datang sekali lagi. Kaki seperti cambuk yang berisi kekuatan menakutkan dilempar dengan kejam ke bahu Lin Langtian seperti palu perang. Retakan, setengah dari tubuh Lin Langtian langsung menyerah. Seluruh orangnya terbaring lumpuh di tanah. Tepat saat dia akan berjuang mati-matian, cakar naga yang sangat besar telah meluncur ke bawah dan dengan kuat mencengkram tenggorokannya. Lin Langtian berjuang untuk mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sisik naga mulai menarik diri di wajah Lin Dong. Saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Saya akui, Lin Langtian berjuang, wajahnya benar-benar merah. Tidak ada kemenangan atau kekalahan di sini. Hanya hidup dan mati. Lin Dong menatap Lin Langtian. Keganasan di wajahnya berangsur-angsur memudar sedikit demi sedikit saat dia tertawa pelan. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Lin Langtian melarikan diri sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan pasti akan menarik perhatian Sekte Super. Begitu dia memasuki Sekte Super, Lin Langtian akan menjadi ancaman besar bagi dia dan keluarga Lin di kota Yan Kekaisaran Yan besar. Lin Dong jelas tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi. Mata Lin Langtian berwarna merah cerah. Sebuah cahaya keemasan samar-samar melonjak jauh di dalam matanya. Saya menyadari roh Yuan dalam tubuh Anda, Lin Dong menatap Lin Langtian dan tersenyum tipis. Rasa dingin di matanya tidak bisa disembunyikan. Tenang, aku tidak akan membiarkan kalian berdua melarikan diri. Lin Langtian merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya saat dia melihat senyum di wajah Lin Dong. Semua orang di puncak gunung menyaksikan adegan ini di mana kemenangan telah diputuskan. Mereka segera menghela nafas lega, tampaknya telah dibebaskan dari beban yang besar. Ekspresi yang sangat terkejut hadir di mata mereka. Pertempuran itu sebelumnya jelas menjadi pembuka mata bagi mereka. Kekuatan Lin Dong yang sangat liar dan kejam sudah cukup untuk menyebabkan banyak 5 ahli panggung Yuan Nirvana merasa kedinginan. Tubuh fisik yang sangat kuat. Pakar dari Great Desolate Palace di langit menatap Lin Dong dengan mata yang agak cerah. Sekte mereka berspesialisasi dalam pelatihan tubuh fisik dan kekuatan mereka sangat kuat. Ledakan kekuatan Lin Dong sebelumnya jelas menyebabkan dia terkejut. Liu Tong menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Lin Dong akan memberikan pukulan mematikan. Segera,
Dia ragu-ragu sejenak dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Meskipun Lin Langtian telah dikalahkan, dia agak luar biasa. Selain itu, sepertinya ada beberapa misteri yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia direkrut ke gerbang Yuan mereka, dia akan dianggap sebagai seseorang yang layak dirawat. Selama tidak ada yang mengaku kalah, pertempuran akan berlanjut sampai satu pihak mati. Saat ini, tidak ada dari mereka yang mengakui kekalahan secara lisan. Apa yang membuatmu begitu cemas, Liu Tong? Namun, saat Liu Tong hendak berbicara, lelaki tua dari Sekte Dao itu tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah pemenangnya sudah jelas?" Liu Tong mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada yang mengaku kalah?" Orang tua dari Sekte Dao menjawab dengan santai. Liu Tong melihat dalam-dalam pada pria tua dari Sekte Dao ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua dari Sekte Dao ini sepertinya membantu orang bernama Lin Dong itu. Mata Lin Dong acuh tak acuh saat dia melihat Lin Langtian yang berjuang keras di panggung pertempuran. Namun, dia perlahan membungkukkan tubuhnya saat tangannya dengan lembut menekan bagian atas kepala Lin Langtian. "Lin Langtian, ini sudah berakhir. Bawa roh Yuan itu ke dalam tubuhmu itu ke neraka bersamamu." Gelombang Yuan Power yang kuat berkumpul dengan liar di telapak tangan Lin Dong, sementara ekspresi ketakutan muncul di wajah Lin Langtian. Pada saat ini, dia bisa merasakan kematian itu sendiri. "Lin Dong, jangan bunuh aku. Ini adalah dendam antara Anda dan Lin Langtian. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Selama Anda bersedia melepaskan saya bersedia mengikuti Anda dan mematuhi perintah Anda." Sebuah suara panik tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Lin Langtian sementara Lin Dong didesak keluar Yuan Power-nya. Itu dari roh Yuan yang misterius. Mata Lin Dong yang acuh tak acuh. Dia hanya tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya pelan. "Selamat tinggal Lin Langtian. Dendam kami berakhir di sini." Lin Dong menatap Lin Langtian yang ketakutan. Tanpa ragu, kekuatan dari telapak tangannya tiba-tiba meledak di depan mata Lin Langtian yang putus asa dan gila. Retakan. Suara patah tulang bergema dengan cara yang memekakkan telinga. Bab 623, Pemusnahan Lengkap. Retakan. Suara jernih bergema diam-diam dari panggung pertempuran saat tubuh Lin Langtian yang berjuang keras perlahan menegang pada saat ini. Ekspresi ganas namun ketakutan masih tersisa di wajah Lin Langtian. Kombinasi dari dua emosi ini tampak sangat menakutkan. Tangan Lin Dong meraih dengan kuat ke atas kepala Lin Langtian. Kepalanya sudah retak terbuka. Darah segar bersama dengan otaknya mengalir keluar, menyebabkan dia tampak sangat berdarah. Ekspresi Lin Dong acuh tak acuh saat dia menatap Lin Langtian, yang dengan gigi balas menatap sementara kekuatan hidup dengan cepat menghilang dari matanya. Lin Dong perlahan mengendurkan tangannya dan menyeka darah di pakaiannya. Lin Langtian sudah mati. Saat dia melihat kekuatan hidup dengan cepat menghilang dari tubuh ini, Lin Dong tahu bahwa dendamnya dengan orang ini, yang telah mengganggunya seperti hantu selama bertahun-tahun, akhirnya berakhir. "Ayah, putramu telah membalaskan dendammu." Lin Dong mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Berapa tahun dia menunggu hari ini? Ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh pemuda itu, yang telah mengalami pelatihan yang melelahkan dan pahit, bukan? Namun, dia saat ini bukan lagi pemuda yang lemah sejak saat itu. Pandangannya tentang dunia sekarang telah jauh melampaui batas satu kota Qingyang atau kekaisaran Yan besar. "Ayah, Ibu, kalian berdua bisa hidup damai di kekaisaran Yan besar. Aku tidak akan membiarkan apapun mengganggu kalian berdua." Lin Dong tersenyum sedikit. Senyumnya hangat dan tidak lagi memiliki keganasan dari sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat mayat sedingin es Lin Langtian, sebelum dia berbicara, "Karena kita berasal dari klan yang sama, aku akan meminta seseorang untuk membawamu kembali ke kekaisaran Yan besar. Namun, sebelum ini, aku akan menghabisi benda mengerikan itu di dalam tubuhmu." Sudut bibir Lin Dong sedikit melengkung. Tangannya dengan lembut menekan dahi Lin Langtian. Segera, pusaran hitam samar-samar muncul di telapak tangannya. Gelombang devouring power tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuh Lin Langtian. Meskipun serangan sebelumnya benar-benar membunuh Lin Langtian, Lin Dong tidak lupa bahwa ada roh Yuan misterius di dalam tubuh mantan. Lin Langtian mungkin telah mati karena serangan sebelumnya, tetapi roh Yuan tidak akan sepenuhnya musnah. Namun, mengingat karakter Lin Dong, dia jelas tidak akan meninggalkan masalah potensial seperti ini. Devouring power melonjak ke tubuh Lin Langtian. Segera, itu tersebar dan mencari roh Yuan yang rusak yang tersembunyi di dalam.
Mencoba bersembunyi. Pencarian berlanjut sejenak, hanya berakhir sia-sia. Namun, Lindong tidak menyerah. Dia hanya mencibir dan terus meningkatkan upaya pencariannya. Setelah mencari dengan cermat selama beberapa menit, Lindong menemukan riak di dekat jantung Lin Langtian. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat kekuatan pemakan segera terbentuk menjadi jaring yang menyegel seluruh wilayah. Lindong, kami tidak memiliki dendam di antara kami. Anda telah membunuh Lin Langtian, mengapa Anda harus memburu saya? Pada saat ini, Roh Yuan telah dengan jelas menemukan segel Lindong. Yang pertama segera meraung dengan marah. Maaf, saya tidak suka meninggalkan ujung yang longgar. Anda telah membantu Lin Langtian selama ini dan telah membawa saya banyak masalah. Oleh karena itu, aku tidak berencana untuk melepaskanmu. Lindong tidak memberikan Yuan Spirit kesempatan untuk berdebat. Dengan tawa lembut, sebuah pikiran melintas di benaknya saat Devouring Power segera melesat keluar, berubah menjadi jaring besar yang ada di dada Lin Langtian, sebelum membungkus cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Melalui umpan balik informasi dari Devouring Power, Lindong bisa melihat sosok buram hadir dalam cahaya keemasan itu. Apakah ini roh Yuan itu? Lindong mengangkat alisnya, merasa sedikit penasaran. Roh Yuan adalah keberadaan misterius yang hanya ada setelah seseorang mengalami kesusahan tahap ke-7 nirvana. Pada saat itu, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, seseorang akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali selama roh Yuannya tidak dihancurkan. Orang itu tidak akan lagi seperti orang lain, di mana tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali jika tubuh fisiknya dihancurkan. Selain itu, dikabarkan bahwa ketika seseorang mencapai tahap itu, seseorang bahkan dapat menggunakan roh Yuan dan mengambil nyawa orang lain dari jarak puluhan ribu kilometer. Itu sangat ajaib. Kemampuan semacam itu jauh dari apa yang bisa dibayangkan Lindong saat ini dan yang lainnya. Yuan Spirit jelas tidak ingin ditangkap setelah dibungkus oleh Devouring Power, dan dia segera mulai berjuang dengan liar. Namun, dia hanyalah seorang Yuan Spirit yang telah kehilangan tubuh fisiknya. Tanpa dukungan apapun, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Lindong. Melahap, mata Lindong yang acuh tak acuh. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat Devouring Power meletus. Segera, cahaya keemasan roh Yuan meredup. Dia secara bertahap ditelan oleh kekuatan Devouring. Ah, bukankah ini kekuatan pemakan? Simbol leluhur yang melahap. Anda benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Petik 2. Roh Yuan segera memekik tajam saat melihat pemandangan ini. Ceritanya mengandung kejutan yang tak tertandingi. Jelas, dia telah menemukan rahasia Lindong. Matamu cukup bagus. Mata Lindong mengeras. Tak lama kemudian, dia terkekeh pelan. Karena orang ini telah menyadari bahwa dia memiliki simbol leluhur yang melahap, itu menjadi alasan untuk tidak melepaskannya. Lindong, tolong jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia. Selama Anda mengizinkan saya untuk mengikuti Anda pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Roh Yuan tampaknya telah merasakan niat membunuh Lindong dan buru-buru berbicara. Aku sudah memiliki saudara laki-laki di sisiku yang lebih dari 10.000 kali lebih dapat dipercaya daripada kamu. Saya khawatir saya tidak berguna untuk orang seperti Anda. Lindong berbicara sambil tersenyum lembut, di depan matanya dengan cepat menjadi dingin. Devouring Power melonjak liar dan langsung melilit Yuan Spirit. Setelah itu, dia benar-benar tertelan di tengah gelombang demi gelombang tangisan tajam. Lindong menarik tangannya dari dahi Lin Langtian, sementara sinar cahaya hitam juga diam-diam mengalir ke ujung jarinya. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra. Lindong mengamati kekuatan Devouring yang melonjak kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, dia menemukan sekelompok cahaya keemasan di dalamnya. Cahaya keemasan mengandung perasaan roh Yuan. Namun, itu tidak memiliki keinginan apapun. Jelas bahwa kesadaran roh Yuan telah sepenuhnya dihilangkan olehnya. Yang tersisa hanyalah semacam kekuatan roh Yuan. Lindong mempelajari bola cahaya keemasan Yuan Spirit. Untuk sesaat, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan itu. Setelah merenung sebentar, gelombang kekuatan pemakan melilitnya dan dibawa ke dantiannya. Meskipun Lindong percaya bahwa kesadaran dalam roh Yuan ini telah dihilangkan olehnya, Lindong yang berhati-hati jelas tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Ketika dia selesai, Lindong akhirnya menarik pikirannya. Dia menepuk tangannya dan dengan lambaian lengan bajunya, mayat Lin Langtian disimpan ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa seluruh tempat itu sunyi.
Banyak mata mengandung ketakutan dan rasa hormat saat mereka menatapnya. Jelas, mereka terguncang oleh kekejamannya. Lindong terlalu malas untuk mengatakan apapun ketika dia melihat ini. Orang-orang ini tidak mengerti dendam antara dia dan Lin Langtian. Dia tahu bahwa jika dia adalah orang yang dikalahkan kali ini, nasibnya kemungkinan akan lebih buruk daripada Lin Langtian. Mata Lindong melihat ke arah orang tua dari Sekte Dao. Setelah itu, dia tersenyum ke arah yang terakhir. Itu semua berkat lelaki tua ini sehingga dia bisa menghabisi ancaman terbesarnya, Lin Langtian. Orang tua dari Sekte Dao mengelus jenggotnya ketika dia melihat Lindong menoleh. Tindakan Lindong tidak menimbulkan perasaan tidak enak. Dia juga bukan orang suci dan jelas menyadari betapa bodohnya memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap lawannya. Liu Tong menatap Lindong dalam-dalam, sebelum melambaikan tangannya. Sebuah suara yang besar dan kuat bergema. Sejak ronde pertama pertempuran telah berakhir, tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu. Biarkan putaran kedua dimulai. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Putaran pertama pertempuran peringkat emas Nirvana telah berakhir. Little Flame dan Little Marten telah maju seperti yang diharapkan. Satu-satunya hal yang mengejutkan Lindong adalah bahkan Su Rou berhasil melewatinya. Namun, dari bagaimana dia terengah-engah, dia jelas mengalami pertempuran yang cukup sengit. Mata Lindong beralih dari Su Rou. Setelah itu, dia menatap Qin Tian, yang telah mengamatinya. Wajah yang terakhir tidak lagi memiliki senyum dari sebelumnya. Sebaliknya, ada perasaan aneh di tempatnya. Matanya menyebabkan Lindong sedikit mengernyit. Lawan dari babak kedua masih akan ditentukan dengan undian seperti sebelumnya. Liu Tong melambaikan tangannya saat lingkaran cahaya sekali lagi muncul, sebelum meledak di udara. Namun, saat lampu itu akan jatuh lagi, pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat kosong di langit. Energi yang sangat aneh tiba-tiba meledak di tempat itu. Haha, tidak ada lagi kebutuhan untuk pertempuran apapun. Kami menjadi sedikit tidak sabar menunggu. Awan hitam yang tidak biasa merembes keluar dari kekosongan, menutupi langit saat menyebar. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam awan hitam. Siapa berani? Para ahli dari 8 sekte super mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat ini. Mereka tiba-tiba berdiri dari kursi ringan mereka. Ekspresi mereka sangat tegas saat mereka melihat awan hitam. Ada juga beberapa keributan di puncak gunung. Kebanyakan orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun, beberapa yang lebih tajam samar-samar bisa merasakan perasaan tidak menyenangkan. Formasi ini. Ekspresi Lindong perlahan menjadi serius. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat awan hitam yang ada di mana-mana di langit, sementara dia menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu telah bergerak. Bab 624, berlomba-lomba di medan perang kuno. Kabut hitam tebal muncul di langit dengan cara yang sangat aneh. Itu menyebar dan hampir menutupi seluruh tempat, pemandangan yang sangat mengejutkan. Puncak gunung menjadi sedikit kacau karena pemandangan ini, sementara mata yang waspada dan tidak yakin terus memindai langit. Alis Lindong yang erat dirajut bersama-sama saat ia melihat kabut hitam yang telah menyebar di langit. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan dari dalam awan hitam. Matanya dengan lembut berkedip sejenak, sebelum dia dengan cepat bergegas keluar dari panggung pertempurannya dan mendarat di puncak gunung di bawah. Ketika Lindong telah mendarat di puncak gunung, Little Marten, Little Flame, Su Rou dan yang lainnya juga segera bergegas. Bahkan kelompok Liu Bai juga dengan cepat mengikuti. Wajah mereka sedikit cemas. Jelas, mereka terguncang oleh pemandangan aneh ini. Sepertinya orang-orang itu telah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Little Marten menatap langit dan bertanya dengan lembut. Lindong mengangguk, merenung sejenak sebelum dia menjawab, kami akan menahan dulu. Kami saat ini tidak dapat campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Masih ada ahli dari sekte super yang hadir di langit. Selain itu, wilayah ini adalah wilayah yang dimiliki oleh sekte super wilayah Suan Timur ini. Tidak akan mudah untuk merebut tempat ini. Jika gangguannya terlalu besar, itu pasti akan mengkhawatirkan sekte super di wilayah Suan Timur. Pada saat itu, terlepas dari apa latar belakang orang-orang ini, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi mereka untuk bermain-main di wilayah Suan Timur. Apakah saudara Lindong mengenal orang-orang ini? Liu Bai dan yang lainnya merasa hati mereka bergetar setelah mendengar ini. Jelas,
Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang ingin merebut medan perang kuno ini dari mulut Sekte Super. Ya, saya pernah bertemu mereka secara tidak sengaja, dikejar oleh mereka, dan bahkan bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Lindong sedikit mengangguk. Dia jelas tidak bermaksud menyembunyikan apapun pada saat ini. Lagi pula, peristiwa itu sudah terjadi. Kata-kata Lindong ini mungkin terlihat biasa saja tetapi menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yan Shen sedikit berubah. Dari cara orang-orang ini berani memprovokasi Sekte Super wilayah Suan Timur, orang dapat mengatakan bahwa mereka pasti tidak memiliki latar belakang biasa. Namun, Lindong sebenarnya bisa bertukar pukulan dengan orang-orang ini dan hidup sampai sekarang. Kemampuannya tidak hanya sedikit mengejutkan. Bang-bang, awan hitam dengan panik menyebar di langit. Sesaat kemudian, awan hitam yang menutupi langit terbuka, saat cahaya hitam turun dan lebih dari selusin sosok yang sepenuhnya terbungkus dalam cahaya hitam perlahan terbentuk di langit. Dengan munculnya angka-angka ini, kekuatan Yuan Tanah mulai mendidih. Riak yang tak terlukiskan dan menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Tekanan kuat secara langsung menyebabkan semua orang di puncak gunung merasa seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Kekuatan yang menakutkan. Ketika semua orang di puncak gunung merasakan tekanan ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah mereka. Hanya tekanan Yuan Power saja sudah mampu menekan mereka sedemikian rupa. Dari mana monster-monster ini muncul? Di langit, 8 ahli Sekte Super mengenakan ekspresi dingin dan tegas. Sebuah dengusan dingin terpancar sementara riak Yuan Power yang tak tertandingi meletus dan menyebar keluar, menghalangi tekanan Yuan Power dari pihak lain. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu Anda orang-orang dari wilayah Suan Barat. Kalian benar-benar sangat berani, tidak hanya Anda menyelinap ke wilayah Suan Timur kami, tetapi Anda benar-benar berani bergerak. Liu Tong menatap sosok manusia cahaya hitam dan tertawa dingin. Rupanya, dia mengenali mereka. Haha, itu sebenarnya Diaken Liu Tong dari Gerbang Yuan. Pemimpin sosok manusia cahaya hitam tertawa terbahak-bahak. Cahaya hitam di atas kepalanya tersebar, memperlihatkan wajah setengah baya yang tersenyum. Zhenzong, Liu Tong mengerutkan kening saat melihat orang ini, sebelum dia berbicara lagi dengan sikap acuh tak acuh, apa yang ingin Anda lakukan dengan mengganggu perang 100 kekaisaran wilayah Suan Timur saya? Tidak banyak, wilayah Suan Barat kami juga cukup tertarik dengan medan perang kuno ini. Anda telah menempatinya selama bertahun-tahun, jadi sekarang giliran wilayah Suan Barat kita, pria parubaya yang dikenal sebagai Zhenzong tersenyum. Suaranya seperti guntur yang menggelegar dan bergema di langit, seolah-olah memiliki kekuatan aneh yang bisa mengguncang hati seseorang. Seperti yang diharapkan, kamu belum menyerah. Ranah ini telah ditempatkan di wilayah Suan Timur kami. Dengan hanya sedikit dari Anda benar-benar berani mencoba merebutnya. Bermimpilah, selama saya mengirimkan informasi ini, kalian semua bisa melupakan melarikan diri hidup-hidup. Liu Tong dengan dingin berkata, karena kita sudah bertindak, kita secara alami akan mempertimbangkan hal ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mengirimkan informasi keluar dari ruang ini sekarang? Senyum aneh muncul di wajah Zhenzong saat dia berbicara. Mata Liu Tong segera menjadi dingin setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan muncul di ujung jarinya, sebelum mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Transmisi roh Yuan Ya. Zhenzong tertawa aneh saat melihat ini. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan tidak menunjukkan niat untuk memblokirnya. Cahaya keemasan keluar dari tangan Liu Tong. Namun, sebelum bisa memasuki kehampaan, segel hitam melingkar besar tiba-tiba muncul di dalam kehampaan. Cahaya hitam berkedip saat cahaya keemasan terlempar kembali. Liu Tong dan para ahli lainnya dari Sekte Super segera mengalami perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Pakar dari Great Desolate Palace segera mengepalkan tangan ke depan. Kekuatan mengerikan berkumpul di bawah tinjunya, meledakkan ruang sampai menjadi terdistorsi. Namun, banyak garis hitam sekali lagi muncul dengan cara yang aneh ketika ruang itu terdistorsi. Itu menempel ke ruang kosong seperti jaring laba-laba dan dengan mudah memblokir pukulannya. Haha, untuk merebut medan perang kuno kali ini, kami bahkan membawa surga siling arai bersama kami. Tenang. Gangguan di tempat ini pasti tidak akan terdeteksi oleh sekte kalian masing-masing. Selain itu, monster-monster tua dari wilayah Suan Timur itu secara alami akan tertunda oleh wilayah Suan Baratku. Zhenzong berseri-seri dan berkata,
Arai penyegelan surga, Liu Tong dan orang tua dari Sekte Dao terkejut ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka terguncang dengan nama ini. Tidak kusangka kamu benar-benar telah mengeluarkan harta Yuan murni ini. Wilayah Suan Barat Anda benar-benar telah banyak berinvestasi kali ini. Orang tua Sekte Dao mengerutkan kening dan berkomentar. Hihi, tidak ada pilihan. Medan perang kuno ini adalah tempat yang bagus. Ada banyak warisan di dalamnya. Meminta kami untuk menyerah tidak akan semudah itu. Zhen Zong tertawa. Selama kita membuat susunan di dalam ruang ini, para elit dari wilayah Suan Barat kita akan dapat langsung mengirim wilayah ini ke wilayah Suan Barat kita. Orang-orang ini di sini kemungkinan adalah para jenius yang telah dipilih oleh Sekte Supermu setelah banyak kesulitan, kan? Haha, sama saja. Kami akan membawa mereka semua kembali juga. Jika mereka mau bergabung dengan kami, mereka akan dapat menikmati perlakuan yang cukup baik. Tentu saja, mereka yang tidak patuh akan diturunkan menjadi budak. Kata-kata yang diucapkan Zhen Zong sambil tersenyum melirik kerumunan di puncak gunung, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Untuk berpikir bahwa mereka sebenarnya dari wilayah Suan Barat, ekspresi Liu Bai gelap dan suram saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Kerajaan mereka semua terletak di wilayah Suan Timur. Jika mereka ditangkap dan dikirim ke wilayah barat, mereka akan kehilangan semua harga diri mereka. Wajah para jenius dari berbagai kerajaan di sekitar Liu Bai sangat jelek, dan bahkan ada kepanikan di mata mereka. Mereka jelas menyadari betapa menyedihkannya nasib mereka jika mereka dibawa ke wilayah Suan Barat. Mereka tidak akan berbeda dari budak. Di langit, lelaki tua dari Sekte Dao sedikit mengernyit. Namun, wajahnya tidak kehilangan warnanya. Setelah melihat Zhen Zong dan yang lainnya, dia menurunkan kelopak matanya dan berkata, kamu memang sudah mempersiapkan diri dengan cukup baik. Namun, apakah Anda begitu percaya diri membuat susunan tepat di bawah mata kami? Petik 2. Kami berdelapan seharusnya bukan orang yang bisa dengan mudah diabaikan, bukan? Meskipun orang-orang dari wilayah Suan Barat ini tampak mengancam, terbukti bahwa para praktisi di sini belum mencapai tingkat yang tak terbendung. Kemungkinan pihak lain tidak berani menyelinap masuk begitu banyak ahli. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal-hal ini secara diam-diam. Haha, siapa yang berani meremehkan pria Wu Dao dari Sekte Dao? Zhen Zong tertawa terbahak-bahak. Matanya berhenti pada pria tua dari Sekte Dao. Ada ketakutan jauh di dalam matanya. Ekspresi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia miliki bahkan ketika menghadapi Liu Tong dari Gerbang Yuan. Dari kelihatannya, Zhen Zong benar-benar tidak berani meremehkan pria tua dari Sekte Dao ini. Memang sangat merepotkan untuk bertarung dengan kalian semua. Karena itu, kami tidak berencana melakukannya. Yang perlu kami lakukan hanyalah menjebakmu untuk sementara. Zhen Zong melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya yang sangat menyeramkan seperti rubah berwajah hitam, yang membuat siapapun kesal. Menjebak kita, aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu. Liu Tong mencibir. Saya khawatir Anda akan salah jika Anda percaya bahwa, ekspresi aneh terungkap di wajah Zhen Zong. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya sebelum membentuk serangkaian segel dengan kecepatan kilat. Arai penyegelan surga, segel tata ruang. Ketika Zhen Zong berteriak dengan suara rendah, selusin ahli dari wilayah Suan Barat juga tertawa dengan cara yang aneh, sambil mengganti segel tangan mereka dengan cara yang sama. Ledakan, segel tangan semua orang berubah. Langit segera mulai bergetar saat kekosongan terbelah. Banyak lampu hitam aneh keluar dan berubah menjadi segel kuno yang sangat besar. Segel menyebar seperti penjara, langsung menyegel orang tua Sekte Dao dan 7 lainnya di dalamnya. Buk buk buk, banyak riak mengejutkan meletus begitu segel itu terbentuk. Serangan yang mengerikan dengan kejam mengalir ke segel kuno, mengguncangnya sampai bergetar. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, menjebakmu dengan bantuan, surga siling Arai, bukanlah masalah sama sekali. Zhen Zong mencibir. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya, aktifkan Arai dan perkuat segelnya. Iya Pak, selusin ahli dari wilayah Suan Barat segera menanggapi setelah mendengar perintah itu. Segera, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk memberi daya pada barisan, dengan kuat menjebak lelaki tua Sekte Dao dan yang lainnya. Cao Yu, Chang Wei, kerahkan formasi. Kita perlu menjebak orang-orang ini dan kita tidak bisa diganggu untuk saat ini. Masalah formasi akan diserahkan ke grup Anda.
Zhenzong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis dengan dingin di awan hitam. Bunuh siapa saja yang berani menghentikanmu. Tatapan seram Zhenzong berbalik ke arah Lindong dan yang lainnya di puncak gunung ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dipahami, sebuah respon dipancarkan dari awan hitam. Fluktuasi Yuan Power yang mengejutkan menyertai lusinan sosok saat mereka dengan cepat terbang keluar dari awan hitam. Lindong menatap selusin sosok yang sangat kuat. Matanya terfokus pada sosok yang dikenalnya di depan. Itu adalah Jenderal Roh Kematian yang telah bertukar pukulan dengan mereka belum lama ini. Pada saat ini, semua pesaing di puncak gunung memiliki ekspresi yang sangat suram. Situasi ini benar-benar tidak menggembirakan sama sekali. Bab 625, Cao Yu. Lusinan sosok bergegas keluar dari awan hitam di langit, sebelum perlahan berhenti agak jauh dari puncak gunung 100 Kekaisaran. Mata mereka berisi kilatan main-main saat mereka menatap kerumunan di atas gunung. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari para jenius dari wilayah Suan Timur ini. Seorang pria muda yang tampak agak feminin di depan tersenyum menatap puncak gunung sebelum melengkungkan mulutnya dan berkomentar. Haha, begitu kita memindahkan wilayah ini ke wilayah Suan Barat, semua yang disebut jenius ini kemungkinan akan berakhir sebagai tahanan. Di belakang pria muda yang tampak feminin, pria lain tertawa terbahak-bahak. Haha, gelombang tawa segera meletus di langit ketika yang lain mendengar ini. Seolah-olah mereka benar-benar meremehkan apa yang disebut jenius ini. Kemarahan muncul di mata semua orang di puncak gunung ketika mereka mendengar tawa mengejek mereka. Semua yang hadir adalah individu yang sombong. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa bertahan diejek secara terbuka? Meskipun mereka mengamuk di hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani berbicara secara impulsif pada saat ini. Situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli dari sekte super itu pun terjebak. Mungkinkah merekalah yang harus bertindak dalam situasi ini? Beberapa berbalik satu sama lain, sebelum tatapan mereka langsung berpaling. Sebagian besar tatapan mereka terlempar ke arah Qin Tian, yang berada di tengah. Pada akhirnya, Kekaisaran Tianyuan adalah kekaisaran terkuat di wilayah Suan Timur. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari Gerbang Yuan. Pada saat ini, wajar saja jika semua orang menaruh harapan padanya. Sebagai titik fokus dari begitu banyak tatapan, senyum yang sangat kecil terbentuk di sudut mulut Qin Tian, sementara tulang punggungnya tanpa sadar diluruskan. Dia melirik ke arah Lindong dari sudut matanya. Tampaknya dia sangat senang menjadi pusat perhatian. Tindakan Qin Tian mungkin sangat kecil tetapi tidak luput dari mata Lindong, yang tidak bisa dia tolak tetapi tersenyum sedikit. Orang ini sebenarnya bisa memikirkan omong kosong seperti itu saat ini. Orang-orang di depan mereka bukanlah musuh biasa. Semuanya, tidak bijaksana untuk bertindak begitu arogan di wilayah Suan Timur kita, bukan? Di bawah tatapan orang banyak, Qin Tian yang sekarang didukung lurus melihat ke arah selusin sosok kuat di langit dan berbicara dengan suara yang kuat. Kamu pikir kamu siapa? Pria berpenampilan feminin itu menatap Qin Tian dengan setengah tersenyum dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Saya Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan, murid Gerbang Yuan. Mata Qin Tian sangat marah saat dia berkata dengan dingin. Qin Tian, saya belum pernah mendengar orang seperti itu di antara generasi muda Gerbang Yuan. Pria feminin itu mengejek. Haha, kakak Chang Wei, orang ini jelas belum memasuki Gerbang Yuan. Bagaimana mungkin Anda pernah mendengar tentang dia? Tawa keras terdengar di belakang pria feminin itu. Jadi dia hanyalah pamer palsu. Pria feminin yang dikenal sebagai Chang Wei terkekeh pelan, sama sekali mengabaikan Qin Tian yang sekarang berwajah hijau. Baiklah Chang Wei, tidak perlu lagi kata-kata yang tidak perlu. Seorang pria berjubah merah tua tepat di paling depan akhirnya melambaikan tangannya, membungkam tawa mengejek di belakangnya. Ya, kakak Cao, pria ini jelas memiliki posisi yang agak tinggi. Oleh karena itu, bahkan Chang Wei tersenyum dan mengangguk setelah yang pertama berbicara, menghentikan ejekannya. Pria berjubah merah gelap perlahan menundukkan kepalanya setelah menghentikan ejekan kelompok itu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah kerumunan. Kekuatan Yuan yang samar-samar terlihat dan kuat menyebar samar-samar dari tubuhnya, menyebabkan hati semua orang tiba-tiba menegang. Riak ini bahkan sedikit lebih kuat dari Qin Tian. Siapa Lindong? Mata pria berjubah merah gelap menyapu kerumunan. Matanya hanya berhenti sejenak pada Qin Tian sebelum menuntut dengan suara samar. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Segera,
Mata mereka beralih ke sosok tinggi dan kurus ke belakang. Jelas, mereka tidak mengharapkan namanya disebut. Lindong juga sedikit mengernyit pada saat ini. Dia menatap pria itu dan berbicara dengan nada tenang, "Iya, kau harus mengingatnya." Pria berjubah merah gelap melambaikan tangannya. Setelah itu, seseorang dari belakangnya melangkah maju. Dia dengan tajam menatap Lindong. Dari kelihatannya, Jenderal Roh Kematian yang melarikan diri setelah terluka parah oleh Lindong. "Hihi, Lindong, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan saat itu? Saya mengatakan bahwa Anda akan menyesalinya." Jenderal Roh Kematian menatap Lindong dan tertawa dengan cara yang jahat. "Hidup seperti yang diharapkan, sungguh orang yang tidak menyenangkan." Lindong melirik Jenderal Roh Kematian dan tersenyum acuh tak acuh. "Teruslah bersikap keras. Setelah ranah ini dipindahkan ke wilayah Suan Barat, saya akan membiarkan Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Jenderal Roh Kematian memasang ekspresi ganas saat dia membalas. "Mengapa, Lindong? Apakah kamu mengenal mereka?" Qin Tian tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara ketika dia melihat adegan ini. Jelas, dia tidak ingin pusat perhatian direnggut oleh Lindong. "Saya telah bertemu orang-orang ini beberapa waktu lalu dan bertukar pukulan dengan mereka," Lindong menjawab dengan santai. "Kamu sadar bahwa mereka mengejar dunia ini. Mengapa Anda tidak melaporkan ini lebih awal?" Qin Tian mengerutkan kening, nada sedikit interrogatif dalam suaranya. Mata Lindong sedikit menyipit setelah mendengar ini, merasa sedikit dirugikan. Namun, nada suaranya tidak banyak berfluktuasi ketika dia menjawab, "Jika Anda secara acak bertemu seseorang di jalan yang memberitahu Anda bahwa mereka berniat untuk merebut wilayah ini dari tangan Sekte Super Wilayah Suan Timur, apakah Anda akan percaya padanya?" Qin Tian tercengang. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Qin Tian, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Kita harus menghentikan mereka dari membangun formasi. Jika tidak, begitu mereka mentransfer wilayah ini ke wilayah Suan Barat, kita akan berakhir jauh di dalam sarang serigala." Lan Ying tiba-tiba berkata dari samping. Qin Tian menoleh setelah mendengar kata-kata Lan Ying, melihat ke arah pria berjubah merah gelap saat dia berkata, "Tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, ada cukup banyak dari kita. Segel mereka tidak dapat menjebak Tuan Liu Tong dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Serahkan orang ini padaku." Qin Tian melangkah maju saat dia mengucapkan kata-kata ini. Segera, riak Yuan Power yang kuat menyapu keluar. Tingkat kekuatan itu menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Panggung 6 Yuan Nirvana, dia memang layak menjadi seseorang dari Kekaisaran Tianyuan, untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah menembus ke tahap 6 Yuan Nirvana. Ekspresi terkejut terungkap di mata banyak ahli dari berbagai kerajaan di puncak gunung setelah menyaksikan pemandangan ini, sementara juga membuat mereka sedikit bersukacita. Saat ini, semakin kuat Qin Tian, semakin diyakinkan perasaan mereka. Seperti yang diharapkan, 6 tahap Yuan Nirvana, alis Lindong terangkat sedikit. Qin Tian ini memang memiliki beberapa kemampuan yang sebenarnya. Tahap 6 Yuan Nirvana, jika tidak ada yang salah, gelar juara perang 100 kekaisaran kemungkinan akan jatuh ke tangannya. Namun, Lindong secara alami senang memiliki Qin Tian bertarung atas nama mereka pada saat seperti itu. Dia segera mundur dan berdiri di samping Little Marten. Orang ini tidak cocok untuk orang itu. Terlebih lagi, dia kemungkinan besar akan kalah dengan menyedihkan, kata Marten kecil dengan malas. "Oh," Lindong terkejut. Dia melihat kedua pria berjubah merah gelap di langit. Orang ini memang tampak sedikit lebih kuat dari Qin Tian. Namun, kekalahan yang menyedihkan tidak mungkin bukan. Wajah Little Marten memiliki senyum main-main yang tergantung di sana. Tanpa menjelaskan, dia melipat tangannya di dada saat dia mengamati medan pertempuran. Panggung 6 Yuan Nirvana cukup baik, pria berjubah merah gelap di langit juga sedikit terkejut saat dia menatap Qin Tian. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, "Memang ada cukup banyak dari kalian tetapi kalian semua hanyalah orang lemah. Meskipun mereka yang berada di pihak kami bukan yang terkuat karena keterbatasan skema kami, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian semua." Petik 2. Siapkan formasi. Tanpa kata-kata yang tidak perlu lagi, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Dipahami, selusin sosok di belakangnya segera berteriak serempak setelah mendengar suaranya. Mereka mengayunkan tangan mereka saat sekelompok bola cahaya hitam muncul. Segera setelah itu, banyak garis cahaya hitam tiba-tiba keluar.
Garis-garis cahaya ini langsung menembus kehampaan, seolah-olah menembus ruang ini. Qin Tian, hentikan mereka. Siapapun yang menghancurkan formasi akan menjadi juara dari perang 100 kerajaan ini. Raungan marah Liu Tong tiba-tiba terdengar dari penjara yang dibentuk oleh segel hitam ketika garis-garis cahaya hitam itu menembus ruang angkasa. Aku khawatir kamu telah menemukan lawan yang salah jika kamu ingin berperilaku begitu kejam di wilayah Suan Timur kita. Mata Qin Tian juga menjadi dingin setelah mendengar tangisan Liu Tong. Majestic Yuan Power tersapu, langsung berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju pria berjubah merah gelap dengan kecepatan kilat. Menyerang. Di belakang Qin Tian, para ahli yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana juga mengungkapkan ekspresi tegas saat mereka mengikuti dengan cermat. Hal-hal yang tidak tahu batasmu. Pria berjubah merah gelap menyaksikan Qin Tian bergegas dengan mata acuh tak acuh. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Bang! Setelah tangan itu jatuh, ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Cahaya hitam yang tidak biasa langsung melesat keluar dari ruang kosong, menabrak Qin Tian dengan kecepatan kilat. Cahaya hitam menghantam Qin Tian saat cahaya keemasan berkelap-kelip liar di tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya keemasan meredup saat seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia mendarat dengan keras ke tanah. Para ahli peringkat emas Nirvana yang baru saja akan menyerang ke depan dihentikan hampir seketika. Setiap satu dari mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa bahkan Qin Tian, yang telah melangkah ke tahap 6 Yuan Nirvana, akan dikalahkan dalam satu gerakan. Mata Lindong perlahan menjadi serius pada saat ini. Orang ini benar-benar kuat. Pria berjubah merah gelap itu memandang rendah semua orang dari langit. Nada suaranya acuh tak acuh, sementara ekspresi mengejek melintas di mulutnya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Bab 626, Intervensi. Pria itu berdiri dengan angkuh di langit dengan satu tangan di belakang punggungnya, sementara dia memandang rendah semua orang di puncak gunung. Di wajahnya, tergantung senyum yang tampak seperti senyuman namun sebenarnya bukan. Seluruh puncak gunung agak sepi. Ekspresi semua orang cukup suram. Beberapa dengan erat mengepalkan tangan mereka, ingin berteriak dengan marah. Namun, baskom berisi air dingin tampaknya telah dituangkan ke kepala mereka ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Qin Tian saat dia berbaring di tanah. Bahkan Qin Tian, yang telah melangkah ke tahap 6 Yuan Nirvana, telah dikalahkan secara menyedihkan. Kemungkinan akan sama sekali tidak ada gunanya bahkan jika mereka melangkah maju. Lan Ying dan para ahli peringkat emas Nirvana lainnya memasang ekspresi suram dan berfluktuasi. Mereka jelas terguncang oleh serangan pria itu sebelumnya. Bagaimana dia sekuat ini? Lindong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia menatap pemandangan ini sebelum bertanya dengan lembut. Itu karena, arai penyegelan surga, itu. Little Marten menjawab dengan lemah. Itu seharusnya harta Yuan murni dan orang ini dapat dengan jelas memanfaatkan beberapa kekuatan arai. Meskipun sedikit kekuatan ini praktis merupakan sebagian kecil dari kekuatan arai, tidak mengherankan baginya untuk mengalahkan Qin Tian dalam satu serangan jika kita memperhitungkan kekuatannya yang sebenarnya. Harta Yuan murni, alis Lindong sedikit menyatu. Harta yang bahkan lebih kuat dari harta karun jiwa surgawi. Hal semacam itu cukup langka bahkan di dalam sekte-sekte super, Little Marten menjelaskan. Harta karun Yuan murni sangat kuat, apalagi kekuatan yang dimilikinya jauh melebihi imajinasimu. Arai penyegelan surgawi, ini seharusnya merupakan jenis arai Yuan murni bermutu tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan dapat mengunci seluruh ruang ini. Petik 2. Kuat. Lindong diam-diam mendecakkan lidahnya. Menggunakan satu harta untuk menyegel seluruh ruang. Kemampuan macam apa itu? Dibandingkan dengan yang disebut Pure Yuan Treasure, Black Dragon Sky Roaring Seal di tangannya benar-benar terasa sedikit lemah dan tidak berarti. Kalau begitu, apakah jimat batu misterius juga dianggap sebagai harta karun Yuan murni? Lindong merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Cih, benda ini adalah sesuatu yang tidak bisa kupahami sepenuhnya bahkan setelah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin harta karun Yuan murni dibandingkan dengan tingkat kerahasiaannya? Little Marten meringkuk mulutnya dan tampak merasa sangat diremehkan. Jadi, bahkan kamu tidak sepenuhnya mengetahui sifat-sifat jimat batu misterius itu. Lindong memutar matanya ke arah Little Marten dan berkata. Little Marten langsung tercengang setelah mendengar ini.
Tampaknya harga dirinya terpukul. Dia ingin membantahnya tetapi menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar tidak yakin tentang apa gunanya jimat batu misterius ini. Karenanya, dia hanya bisa menggosok hidungnya dengan pahit. Situasi ini tampaknya tidak terlalu bagus. Little Marten mengubah topik pembicaraan saat dia melihat ke langit dan berkata. Lindong menghela nafas pelan dan mengangguk. Jelas, dia tidak menyangka bahwa perang 100 kekaisaran ini benar-benar akan berubah menjadi keadaan ini. Ayahnya, kakeknya dan yang lainnya sedang menunggunya untuk menyampaikan kabar baik kembali. Jika mereka akhirnya mendengar bahwa dia ditangkap oleh wilayah Suan Barat, kemungkinan mereka tidak akan bisa menerimanya. Mari kita amati situasinya. Pria bernama Cao Yu di langit melihat kesunyian di puncak gunung ini dan tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya hitam di tangan banyak sosok di belakangnya memancarkan lebih banyak sinar cahaya. Sinar cahaya ini menembus ruang dan samar-samar tampak telah membentuk formasi cahaya hitam besar di langit di atas. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan formasi. Menyaksikan formasi yang secara bertahap terbentuk di langit, Lan Ying, King Feng dan yang lainnya juga memiliki wajah yang semakin jelek. Mereka sadar bahwa begitu formasi selesai, ranah ini akan dipindahkan ke wilayah Suan Barat. Situasi mereka akan benar-benar menjadi sangat menyedihkan saat itu. Bagaimanapun, hubungan antara wilayah Suan Barat dan wilayah Suan Timur cukup bermusuhan. Ayo berjuang, saya tidak ingin pergi ke wilayah Suan Barat yang mengerikan itu. Seorang pria dengan pedang berat hitam di punggungnya berbicara dengan ekspresi suram. Dia adalah seseorang dari kerajaan pedang dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Dengan kekuatan Cao Yu, siapa yang bisa bertarung dengannya? Lan Ying mengepalkan tangannya erat-erat. Jika mereka gagal menghentikan Cao Yu, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghentikan pihak lain untuk membentuk formasi. Namun, bahkan jika para ahli dari peringkat emas Nirvana menyerbu ke arah Cao Yu, sepertinya yang lain akan kesulitan mengganggu pihak lain. Para ahli jenius dari 10 kerajaan super lainnya memiliki ekspresi cekung setelah mendengar kata-kata Lan Ying. Bahkan Qin Tian, yang telah melangkah ke 6 Yuan Nirvana Stage, dikalahkan oleh Qin Tian dengan satu serangan. Siapa di antara mereka yang berani bertarung dengan Cao Ying ini dalam pertarungan 1 lawan 1? Saya akan lakukan. Kalian yang lain harus memimpin yang lain dan mengganggu formasi. Pria yang membawa pedang berat mengatupkan giginya dengan keras dan melangkah keluar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pedang berat di punggungnya langsung terbang keluar. Sebuah cahaya pedang tajam meletus. Chen Nan, kamu. Lan Ying dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Namun, sebelum kata-kata mereka terdengar, pria itu sudah bergegas keluar dengan eksplosif. Pedang dan tubuhnya menjadi satu saat mereka berubah menjadi cahaya terang yang merobek langit yang jauh dan menembus ke arah Cao Yu dengan cara seperti kilat. Bodoh yang keras kepala, ekspresi Cao Yu acuh tak acuh saat dia melihat sosok yang bergegas mendekat setelah berubah menjadi pedang tajam. Sebuah dengusan dingin terdengar dan sebuah tangan besar segera terulur. Bang! Setelah tangannya terulur, ruang di depan sekali lagi meletus menjadi cahaya hitam yang mengerikan. Segera, itu berubah menjadi tangan besar cahaya hitam yang dengan keras menghantam cahaya pedang. Bang! Pedang tajam yang tumbuh pada dasarnya runtuh hampir seketika di bawah tangan besar cahaya hitam itu. Sosok di dalamnya juga memuntahkan seteguk darah segar dan melesat mundur dengan menyedihkan. Pakar dari kerajaan pedang ini jelas telah dikalahkan oleh Cao Yu ini hanya dengan satu serangan. Chen Nan, Lan Ying dan yang lainnya buru-buru bergegas ke sisi Chen Nan. Dia melihat cara yang menyedihkan dari yang terakhir dan kemarahan melonjak di matanya. Dia jelas sangat gelisah. Batuk, orang ini sangat kuat. Chen Nan meludahkan seteguk darah segar saat dia berbicara dengan suara serak yang tidak mau. Sialan, kita semua akan bertarung. Seorang ahli berteriak dengan marah. Semua orang di sekitar memiliki wajah yang dipenuhi amarah. Mereka tidak dapat menelan kemarahan karena telah diinjak oleh orang-orang ini dari wilayah Suan Barat. Dibandingkan dengan ditangkap di wilayah Suan Barat, kita mungkin juga bertarung sampai mati bersama mereka di sini. Pakar lain juga mengatupkan giginya dan berkata, itu benar, kita akan bertarung dengan mereka. Petik 2. Lan Ying juga menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar berbagai tangisan marah yang terdengar dari sekeliling. Wajah cantiknya menjadi sedikit sedingin es saat dia berdiri. King Feng, Ma Lin, Muse,
kita akan menyerang bersama dan menahan Cao Yu. Yang lain semua harus menyerang dan menghancurkan formasi. Petik 2. Dipahami. Pakar peringkat emas Nirvana di samping Lan Ying, yang namanya dipanggil, juga mengangguk berat. Niat membunuh melonjak di matanya. Lan Ying juga melakukan hal-hal dengan cara yang menentukan. Selain itu, dia sadar bahwa mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi. Segera, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar. Namun, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya tepat saat dia akan melangkah maju. Setelah itu ditekan ke bahunya yang lembut. Kalian semua bukan tandingannya, jangan pergi. Lan Ling menoleh dan menatap Lindong dengan wajah tak berdaya. Bagian belakang giginya menggigit bibir merahnya dan dia dengan dingin tertawa. Aku pikir kamu akan terus bersembunyi di belakangku. Dari kelihatannya, dia jelas merenungkan fakta bahwa Lindong hanya memilih untuk melangkah saat ini. Saya bukan karakter kelas berat seperti Anda anggota kerajaan super. Mengapa Anda menaruh begitu banyak harapan pada saya? Petik 2. Lindong tersenyum tipis tapi tidak peduli. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Cao Yu. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas, lupakan saja. Serahkan dia padaku. Kamu, Cao Ying dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Meskipun hati mereka dicengkeram ketika menonton pukulan pertukaran Lindong dan Lin Langtian, Cao Yu adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan Qin Tian hanya dengan satu serangan. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk bersembunyi sedikit? Apakah Anda juga tidak mengizinkan saya bertarung sekarang karena saya mau? Lindong menatap tajam ke arah Lan Ying dan tanpa sadar berbicara dengan sikap tak berdaya. Wajah cantik Lan Ying segera menjadi merah setelah mendengar ini. Dia kehilangan kecerdasan tajam yang dia miliki sebelumnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan ragu-ragu. Orang itu sangat kuat. Tidak ada pilihan. Saya juga tidak ingin pergi ke wilayah Suan Barat apapun. Dia mengangkat bahunya dengan cara yang agak bebas dan mudah dan tertawa. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat dia, setidaknya kita harus mencobanya. Baik. Lindong berhenti mengatakan apa-apa setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia perlahan melangkah maju. Namun, dia bahkan tidak mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat Little Marten muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Serahkan padaku. Little Marten menatap Lindong dan berkata. Dia jelas mengerti Lindong. Meskipun yang terakhir cukup kuat, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Cao Yu. Ada kehadiran gerbang Yuan di sini. Orang-orang itu tampaknya tidak murah hati. Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit dan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh Little Marten. Kamu bukan tandingannya. Little Marten mengerutkan kening dan menjawab. Senyum aneh muncul di wajah Lindong saat mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk bahu Little Marten dan dengan lembut berkata, itu mungkin tidak pasti. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku menekan kekuatan mentalku? Selanjutnya, saya akan menunjukkan alasannya. Mata Little Marten perlahan menyipit saat Lindong bergegas melewatinya. Bisakah orang ini benar-benar melakukannya? Bab 627, mengungkap semua kartu Trump. Di puncak gunung, banyak tatapan terfokus pada pemuda yang perlahan melangkah maju. Tatapan mereka mengandung ekspresi yang agak aneh. Lindong telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa berkali-kali dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun dia hanya tampak berada di panggung 4 Yuan Nirvana di permukaan, semua orang dengan jelas mengerti bahwa kemampuan bertarungnya melebihi level itu. Dari cara mereka melihatnya, Lindong sudah memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Qin Tian. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan Qin Tian telah benar-benar dikalahkan. Bisakah Lindong benar-benar membalikkan keadaan? Lindong. Dari langit di atas, Cao Yu menundukkan kepalanya dan menatap Lindong. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan aneh saat dia tertawa pelan. Aku telah menyaksikan pertempuranmu sebelumnya. Kamu tidak buruk tapi kamu masih bukan tandinganku. Saya akan menyarankan untuk tidak mencoba pamer. Petik 2. Lindong tersenyum dan menjawab, siapa yang tahu kecuali aku mencobanya. Apakah kamu tidak setuju? Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kehidupan menyedihkanmu itu jika kamu mencobanya. Cao Yu tertawa. Kakak Cao, mengapa kamu membuang-buang nafas pada bocah ini? Hanya 4 panggung Yuan Nirvana sebenarnya berani bertindak perkasa. Mengapa tidak menyerahkan dia padaku? Pria feminin di samping Cao Yu memandang Lindong dengan cara yang aneh saat dia mengeluarkan tawa aneh. Aku akan menanganinya.
Cao Yu melambaikan tangannya. Matanya berhenti pada Lindong saat dia berbicara. Orang ini tidak sesederhana dia muncul. Meremehkan dia akan sangat merugikanmu. Oh, pria yang dikenal sebagai Chang Wei mengangkat alisnya. Dia jelas tidak setuju dengan kata-kata ini. Meskipun dia bukan salah satu praktisi top dalam generasi muda wilayah Suan Barat, Lindong dan yang lainnya bahkan belum memasuki Sekte Super, sementara dia di sisi lain telah berlatih di Sekte Super selama 2 tahun. Perhatikan yang lain saat membangun formasi. Cao Yu samar-samar memerintahkan sebelum perlahan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya ke arah Lindong, menggulungnya sedikit sambil tertawa, lakukan. Izinkan saya untuk melihat berapa banyak ronde yang bisa Anda tahan melawan saya. Petik 2. Aku akan menyerahkan masalah mengganggu formasi kepada kalian. Lindong berbalik dan berbicara dengan Lan Ying dan yang lainnya. Hati-hati, Lan Ying berbicara dengan khawatir. Jika Lindong juga dihabisi oleh Cao Yu, itu akan menjadi pukulan yang terlalu besar bagi moral mereka. Lindong tersenyum kecil dan mengangguk. Segera setelah itu, dia menghela nafas dalam-dalam. Kilatan tajam secara bertahap melonjak jauh di dalam matanya. Meniru Cao Yu, dia juga melingkarkan tangannya. Lanjutkan, izinkan saya untuk merasakan seberapa kuat Anda para ahli dari wilayah Suan Barat. Petik 2. Cao Yu jelas sedikit kesal dengan sikap Lindong. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas melewati mereka. Benar-benar orang bodoh yang sombong. Cao Yu dalam hati mencibir. Tanpa basa-basi lagi, dia mengulurkan tangannya saat jarinya menekan ke ruang kosong. Bang! Tindakan yang tampaknya biasa-biasa saja ini menyebabkan kekuatan Yuan Tanah mendidih dalam sekejap. Ruang kosong sekali lagi menjadi terdistorsi saat cahaya hitam monster melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang memiliki aura tajam yang tak tertandingi saat merobek langit dan menembak ke arah Lindong dengan cara yang tidak bisa dihindari. Lan Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat serangan ganas Cao Yu. Dari kelihatannya, Cao Yu tidak berniat membiarkan Lindong bertahan bahkan untuk 1 putaran. Serangan dengan kecepatan ini tidak mungkin dihindari. Itu seperti yang diharapkan Lan Ying dan yang lainnya. Dihadapkan dengan ruang yang merobek sinar cahaya hitam ini, Lindong tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Astaga, sinar cahaya hitam yang mengandung kekuatan mematikan yang mengejutkan telah tiba di depan Lindong di saat berikutnya. Hati kelompok Lan Ying langsung tenggelam ketika mereka melihat pemandangan ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema, saat ekspresi Lan Ying dan yang lainnya meredup. Apakah sudah berakhir? Orang bodoh yang mencari kematian. Chang Wei dan yang lainnya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan suara aneh saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mati. Alis Cao Yu perlahan menyatu. Suara lembutnya mengandung sedikit kejutan. Apa? Chang Wei dan geng yang tertawa terbahak-bahak langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Cao Yu, sementara keheranan menutupi wajah mereka. Mereka jelas mengerti betapa menakutkannya, surga siling arai, ketika diaktifkan oleh Cao Yu. Bagaimana mungkin Lindong bisa menahan kekuatan seperti itu? Cao Yu mengabaikan mereka. Matanya terpaku erat ke tempat di mana cahaya hitam secara bertahap berhamburan. Sosok yang sangat kokoh terlihat samar-samar di sana. Hah, itu tidak benar. Kelompok Chang Wei dan Lan Ying tercengang ketika mereka melihat sosok yang sangat kokoh itu. Cahaya hitam akhirnya benar-benar bubar saat sosok kuat itu akhirnya muncul di hadapan semua orang. Tubuhnya berwarna merah cerah. Sepintas, seolah-olah itu dibangun dari tembaga merah. Wajah itu juga bukan wajah Lindong. Sebaliknya, wajah yang tidak dikenal berkedip dengan cahaya merah. Ini adalah boneka jiwa darah. Pupil Cao Yu sedikit menyusut saat dia menatap tubuh merah cerah itu. Aura samar namun mengerikan menyebar dari tubuh. Dia perlahan membuka mulutnya, terkejut bahwa Lindong tidak hanya memiliki boneka jiwa, tapi itu bahkan boneka jiwa darah terkuat. Yang terpenting, level Blood Soul Puppet ini cukup tinggi. Itu kemungkinan telah mencapai tingkat kelas 5 atau lebih tinggi. Keok, sesosok manusia perlahan berjalan keluar dari belakang Soul Puppet yang kokoh itu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Cao Yu, penglihatanmu cukup bagus. Boneka jiwa ini secara alami adalah boneka jiwa darah di tangan Lindong. Sejak dia melelang kerangka Desolate Heavenly Cow di kota Wanxiang, Little Marten telah menggunakan set tulang ini untuk memperkuat Blood Soul Puppet. Dikombinasikan dengan simpanan besar pil Nirvana Lindong, wayang jiwa darah saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya.
Berdasarkan tebakan Lindong, wayang jiwa darah saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat wayang jiwa kelas 5. Kekuatan pertahanannya menjadi sedikit menakutkan karena penambahan sapi surgawi Desolate untuk memperbaikinya. Serangan ganas Cao Yu mampu melukai ahli panggung 5 Yuan Nirvana secara serius. Namun, itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal di tubuh Blood Soul Puppet. Lindong. Kegembiraan muncul di mata Lan Ying dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa Lindong baik-baik saja. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar menggunakan boneka jiwa untuk memblokir serangan Cao Yu. Boneka jiwa darah yang kuat. Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak serangan saya yang bisa ditahan. Cao Yu tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Tidakkah kamu tahu setelah kamu mencoba? Lindong menyeringai. Segera, ketajaman melintas di matanya. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bergegas keluar. Tangannya mengepal di sekitar tombak tulang buaya surgawi yang muncul. Dengan sentakan, tombak itu berubah menjadi banyak cahaya tombak tajam yang memenuhi langit, menyelimuti Cao Yu. Beberapa cahaya hijau redup juga diam-diam mengalir saat tombak bersinar berkumpul. Astaga, mata Cao Yu sedikit mengeras saat melihat Lindong menyerang. Dia memukul telapak tangannya ke depan saat cahaya hitam segera berkumpul di langit. Ruang bergoyang saat cahaya hitam berubah menjadi tangan besar yang menamparkan Lindong dengan keras. Bang! Namun, saat tangan raksasa cahaya hitam hendak menyerang Lindong, cahaya merah tiba-tiba datang. Dengan pukulan, itu bertabrakan langsung dengan tangan cahaya hitam raksasa. Astaga! Sebuah riak mengejutkan meletus di atas kepala Lindong. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Cao Yu. Cahaya tombak yang tajam ditujukan pada semua titik vital Cao Yu. Setelah melihat penggunaan licik Lindong dari Blood Soul Puppet untuk memblokir serangan, sementara dia melepaskan serangannya sendiri, Cao Yu tanpa sadar mendengus dingin. Cahaya keemasan terang melonjak segera, langsung berubah menjadi perisai emas dengan cahaya keemasan yang tampaknya mengalir di atasnya. Dentang-dentang-dentang. Tombak tajam bersinar ganas menghantam perisai emas. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan muncul, dan jelas tidak dapat mematahkan pertahanan yang terakhir. Apakah ini semua yang kamu punya? Cao Ying mencibir. Namun, seringainya baru saja terbentuk ketika matanya tiba-tiba mengeras. Dia telah menyadari bahwa cahaya tombak itu tidak langsung menghilang setelah diledakkan. Sebaliknya, banyak lampu hijau keluar dari dalam mereka. Lampu hijau ini tampak seperti sisik hijau. Sisik-sisik itu berkelebat saat riak samar tapi sangat tajam menyebar dari mereka. Cici-cici. Sisik hijau itu seperti hujan. Mereka tiba dengan cepat dan kejam menyerang perisai emas. Kali ini, tidak ada percikan api. Sisik hijau menembus perisai emas yang sangat keras, sebelum melesat menuju titik vital Cao Yu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah serangan yang sebenarnya ya. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Cao Yu terkejut. Serangan Lindong sebelumnya hanyalah tipuan. Serangan sebenarnya adalah sisik-sisik yang tersembunyi di dalam tombak bersinar. Ada beberapa kecerdikan tetapi tidak ada gunanya melawan saya. Mata Cao Yu menjadi dingin. Tubuhnya sedikit bergetar saat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Cahaya hitam menyebar dari area terdistorsi ini, membentuk lingkaran cahaya yang menutupi tubuhnya. Dentang-dentang. Sisik hijau tajam yang tak tertandingi dengan kejam menghantam penghalang cahaya. Namun, mereka tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Mereka tidak menyebabkan kerusakan karena mereka benar-benar menghilang. Lindong, wilayah ini telah ditutupi oleh surga penyegelan Arrai. Saya bisa meminjam sebagian dari kekuatannya. Lupakan tentangmu. Bahkan jika kalian semua menyerang, kalian tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Cao Yu berdiri di dalam lingkaran cahaya sambil mencibir. Astaga, namun, Lindong benar-benar mengabaikan Cao Yu. Dia menekan dengan ujung kakinya saat tubuhnya melesat ke langit. Dia duduk bersila di langit di tengah banyak mata yang terpana, sementara gelombang demi gelombang energi mental yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari istana Niwannya. Kekuatan mental seperti badai yang membentang. Selain itu menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Seolah-olah gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya meletus. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit sementara energi mental Lindong meletus dengan liar dan angin gila mengamuk di sekitar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sesaat kemudian, mereka menarik napas dengan kasar.
Apakah itu percobaan petir angin? Apa yang orang itu rencanakan? Bab 628, Penumpukan. Ledakan, energi mental mayastik tersapu di langit seperti badai. Segera, hembusan angin kencang melolong di atas tanah tanpa henti, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Saat energi mental terus melonjak, awan badai dengan panik mulai berkumpul di langit. Sementara itu, kilat menerobos awan badai seperti ular saat guntur bergemuruh keras di seluruh area. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Tentu saja, mereka tidak terkejut dengan Wind Lightning Trial. Lagi pula, semua orang di sini cukup terampil dan bahkan ada beberapa dari mereka yang berspesialisasi dalam energi mental dan tidak bisa lebih akrab dengan percobaan petir angin. Dengan demikian, bukannya dikejutkan oleh Wind Lightning Trial, mereka dikejutkan oleh tindakan Lindong. Ujian petir angin dan kesengsaraan nirvana bersama-sama. Bahkan Master Simbol akan mencari tempat yang damai untuk menjalani persidangan. Namun, Lindong telah memilih untuk mengaktifkan uji coba saat dia menghadapi lawan yang menakutkan seperti Cao Yu. Langkah ini benar-benar membingungkan semua orang di sini. Apakah orang itu berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi? Lan Ying dan yang lainnya terkejut, sebelum kecemasan muncul dengan cepat di mata mereka. Cao Yu bukan Song Zhen. Selanjutnya, Lindong hanya bisa melakukannya sebelumnya karena dia menggunakannya dengan cara yang tidak biasa. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa dia diam-diam sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Namun, situasi saat ini berbeda. Tidak hanya Cao Yu yang jauh lebih kuat dari Song Zhen, ujian petir angin juga menyebabkan gangguan besar. Karena itu, orang bodoh manapun akan tahu apa yang dia lakukan. Apakah dia benar-benar berpikir Cao Yu cukup bodoh untuk mengabaikan kesempatan seperti itu? Di samping mereka, Liu Bai, Mo Ling, Su Kui dan yang lainnya saling bertukar pandang ketika mereka melihat tindakan Lindong. Ada jejak kekhawatiran di mata mereka. Kakak Lin Diao, bukankah ini terlalu berisiko? Wajah kecil Su Rou dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan lebih jauh saat dia berbalik dan bertanya pada Little Marten. Little Marten menyipitkan matanya saat dia menatap tepat pada sosok duduk Lindong. Dia tidak bisa memahami makna di balik tindakan Lindong juga. Memanggil Wind Lightning Trial adalah langkah yang benar-benar bunuh diri. Dia bukan orang bodoh. Dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Mari kita lanjutkan untuk mengamati. Tidak ada gunanya berspekulasi saat ini. Little Marten hanya bisa mengucapkan kata-kata ini pada saat ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tertawa pahit sebelum mereka menundukkan kepala dan menghela nafas. Bagaimanapun, sudah terlambat bagi mereka untuk khawatir. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya pada Lindong. Hehe, anak yang benar-benar berani. Dia benar-benar berani memanggil ujian petir angin pada saat seperti itu. Di langit, para praktisi elit dari wilayah Suan Barat menatap Lindong dengan aneh saat mereka berkomentar. Kakak Cao, sepertinya dia sengaja memprovokasimu. Chang Wei mengeluarkan tawa aneh. Tiba-tiba memanggil Wind Lightning Trial saat bertarung dengan Cao Yu. Jika ini tidak dianggap sebagai bentuk provokasi, apalagi? Wajah Cao Yu tenang sementara tatapannya tertuju pada Lindong. Meskipun dia sedikit bingung dengan tindakan yang terakhir, dia tidak berencana untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat telapak tangannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Namun, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku." Ledakan. Saat Cao Yu tiba-tiba menutup telapak tangannya, gelombang kejut yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalamnya. Ruang di sekitarnya terdistorsi, sebelum cahaya hitam menyembur keluar, berubah menjadi tombak hitam sepanjang hampir 10 kaki. Sementara itu, simbol aneh samar-samar melayang di ujung tombak hitam. Swoosh! Cao Yu tidak ragu sama sekali. Matanya menjadi dingin saat tombak hitam itu langsung melesat ke depan. Merobek udara, itu membawa gelombang kejut yang menakutkan yang cukup kuat untuk menghancurkan ahli panggung Five Yuan Nirvana saat melesat ke arah Lindong seperti kilat. Saat mereka melihat gerakan pembunuhan Cao Yu, hati semua orang terangkat. Tombak hitam itu sangat cepat dan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Namun, tepat saat tombak hitam itu hendak melepaskan kekuatan penghancurnya, sesosok merah darah muncul seperti hantu dan tiba-tiba menusuk dengan tinju merah tembaganya. Itu adalah boneka jiwa darah. Ledakan, sebuah kekuatan yang menakjubkan terbentang di udara.
Meskipun Blood Soul Puppet mampu memblokir tombak hitam, tubuhnya juga terlempar ke belakang. Bahkan, orang bahkan bisa melihat bekas luka yang dalam di kepalan tangan merah tembaganya. Terbukti, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, Blood Soul Puppet masih terluka oleh serangan Cao Yu. Untungnya, Wayang Jiwa Darah tidak dapat merasakan apa-apa. Oleh karena itu, ia akan bertempur sampai benar-benar hancur. Lindong dengan tenang mengamati ini. Namun, matanya tetap diam seperti air yang tidak bergerak. Bahkan, dia bahkan tidak menunjukkan indikasi untuk bangun. Sebagai gantinya, dia menangkupkan kedua tangannya dan segel tangannya berubah. Ledakan, saat segel tangannya berubah, energi mentalnya yang agung melonjak sekali lagi. Pada saat yang sama, raungan gemuruh yang disebabkan oleh awan badai semakin menakutkan. Ujian petir angin telah menjadi lebih kuat. Perubahan mendadak dalam uji coba petir angin segera terdeteksi oleh orang banyak. Segera, mereka semua berseru kaget sementara keraguan di mata mereka tumbuh. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Lindong memilih untuk melepaskan lebih banyak energi mental untuk percobaan petir angin, daripada mencoba menahan kekuatannya. Kekuatan percobaan petir angin ini telah melampaui tahap kedua, ada beberapa ahli di sini yang berspesialisasi dalam energi mental. Ketika mereka melihat gelombang-gelombang dari awan badai, mereka dapat merasakan dari tahap mana percobaan itu berada. Ekspresi ganas samar-samar melintas di wajah Cao Yu. Jelas bahwa dia diam-diam khawatir tentang tindakan aneh Lindong jauh di dalam hatinya. Segera, dia dengan ganas maju selangkah dan menjentikkan 10 jarinya. Cahaya hitam di cakrawala bergetar, sepertinya memenuhi langit saat terbentuk menjadi pilar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Lindong. Saat pilar cahaya menyapu, sosok kokoh Blood Soul Puppet sekali lagi muncul di depan Lindong. Cahaya merah darah yang cemerlang meletus dari dalam tubuhnya saat melindungi Lindong seperti perisai bercahaya. Lihat aku menghancurkan boneka jiwa darahmu menjadi berkeping-keping. Cao Yu juga frustrasi dengan boneka jiwa darah. Segera, kilatan dingin melintas di matanya saat pilar cahaya hitam langsung melolong dan menabrak Blood Soul Puppet. Buk buk buk. Gelombang kejut yang mengerikan segera meletus di tubuh wayang jiwa darah, sementara gelombang energi mengamuk dengan panik membentang. Saat cahaya hitam menghilang dengan cepat, tubuh Blood Soul Puppet muncul sekali lagi. Namun, kali ini, ada beberapa luka mengejutkan di tubuhnya. Beberapa retakan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara cahaya merah darahnya telah meredup secara signifikan. Terbukti, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, ia tidak lagi dapat tetap sama sekali tidak terluka setelah menerima begitu banyak serangan dari Cao Yu secara langsung. Pada tingkat ini, wayang jiwa darah Lindong tidak akan bertahan lama. Lan Ying dan yang lainnya memasang ekspresi muram saat mereka menatap keadaan Blood Soul Puppet milik Lindong, sementara tinju mereka tanpa sadar mengencang. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya Lindong ingin menggunakan wayang jiwa darahnya untuk mengulur waktu. Bisakah Blood Soul Puppet benar-benar memberinya cukup waktu untuk menjalani Wind Lightning Trial? Gemuruh. Sementara Lan Ying dan yang lainnya dengan cemas khawatir di dalam hati mereka, awan badai di langit mulai bergejolak lebih keras. Sementara itu, gelombang kejut yang terkandung di dalamnya semakin menakutkan. Uji coba petir angin sedang menumpuk. Sementara keributan di dalam awan badai semakin menakutkan, teriakan kaget tiba-tiba meletus di puncak gunung. Seorang ahli yang berspesialisasi dalam budidaya energi mental menatap langit dengan kaget. Ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Menumpukan ujian petir angin, ketika mereka mendengar kata-katanya, hati Lan Ying dan yang lainnya berdetak kencang. Apa yang dia maksud? Mungkinkah Lindong tidak hanya memanggil satu percobaan petir angin? Apakah dia malah menumpuknya bersama? Ketika pikiran mereka mencapai titik seperti itu, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Menyusunnya bersama tidak sesederhana menambahkannya bersama-sama. Uji coba pencahayaan angin telah mencapai tahap ketiga. Dia berencana untuk menjalani tahap kedua dan ketiga bersama-sama. Di atas gunung, orang lain menjerit. Itu tidak benar, ujian petir angin masih menjadi lebih kuat. Ya dewa, orang gila ini. Apakah dia berencana untuk menumpuk 3 percobaan bersama? Bahkan Master Simbol 6 Segel pun tidak bisa menanganinya. Serangkaian seruan kaget terus-menerus terdengar di puncak gunung. Selanjutnya, setiap kali sebuah suara terdengar, hati Lan Ying dan yang lainnya akan berkedut dengan keras. Susun 3 percobaan bersama-sama.
Kekuatan seperti itu mungkin bisa menghancurkan ahli panggung 6 Yuan Nirvana menjadi bubur. Apa yang Lindong rencanakan? Gemuruh. Di langit, awan badai bergejolak secara maniak. Sementara itu, ular petir yang melintasi awan tumbuh dari ketebalan awalnya sebesar lengan menjadi lebarnya yang terlihat beberapa kaki saat ini. Dari kejauhan, tampak seperti naga petir mini terbang di dalam awan. Little Marten mengangkat kepalanya, tatapan aneh di matanya saat dia menatap pemandangan ini. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Lindong, yang duduk di bawah awan badai saat kilasan inspirasi melintas di matanya. Apakah dia berencana untuk meminjam kekuatan dari Wind Lightning Trial? Sungguh orang gila. Bab 629, Susun 3 Percobaan. Gemuruh. Guntur menggelegar di langit dengan cara yang menakjubkan saat awan badai mendekat. Kilatan petir di dalam awan membuatnya tampak seolah-olah kiamat sudah dekat. Awan badai telah menyebar sampai mereka menutupi radius 100 kaki, sementara kekuatan mengamuk tampaknya membara di dalamnya. Bahkan 5 individu panggung Yuan Nirvana yang kuat, sekarang pucat pasi. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang sebenarnya dari dalam awan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa pertahanan mereka akan sia-sia dalam menghadapi awan badai ini. Uji coba susun. Semua orang sekarang tahu niat Lindong. Dia sebenarnya berencana untuk menahan 3 ujian petir angin pada saat yang bersamaan. Gila. Semua orang meludahkan kata ini dalam hati mereka sebagai tanggapan atas langkah gila Lindong. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun dengan kemiripan normalitas akan berani melakukan prestasi seperti itu. Tentu saja, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jumlah energi mental yang dibutuhkan untuk memanggil 3 percobaan petir angin secara bersamaan sangat menakutkan. Apa artinya ini adalah bahwa energi mental dari individu yang memanggil cobaan harus terus-menerus dan ditekan dengan kuat. Selain itu, tidak ada energi mental yang bisa bocor di tengah jalan. Ini harus berlanjut sampai cukup untuk memanggil 3 percobaan petir angin, sebelum membiarkan semuanya meletus sepenuhnya. Jika Lindong mampu menanggung 3 percobaan petir angin yang ditumpuk ini, energi mental Lindong akan dengan cepat melambung hingga mencapai 4 segel tingkat master simbol surga. Tentu saja, jika dia gagal, dia akan segera diledakkan oleh Wind Lightning Trial yang tak tertandingi ini sampai tidak ada yang tersisa. Kekuatan destruktif yang akhirnya meletus dari penumpukan 3 ujian jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 3 ujian terpisah. Apakah kepalanya patah atau apa? Para ahli dari wilayah Suan Barat juga menyaksikan awan guntur menyebar di langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh awan badai menyebabkan hati mereka melompat ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang Lindong coba lakukan. Dengan munculnya awan badai ini, mungkin sekarang tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk menyerangnya karena begitu petir menyambar, bahkan abu pun tidak akan tersisa. Hanya apa yang dia coba lakukan. Chang Wei juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia ingin tertawa dan mengejek Lindong, tetapi sekarang ada tekanan yang tak terduga di dalam hatinya. Dia tidak bodoh setelah semua dan tindakan Lindong benar-benar sedikit terlalu aneh. Seperti kata pepatah, pasti ada alasan aneh di balik kelainan apapun. Lindong pasti punya alasan untuk melakukannya. Namun, tujuan terakhirnya untuk sementara tidak diketahui oleh mereka semua. Kakak Cao. Mata Chang Wei melihat ke arah Cao Yu di depan, melihat wajah Cao Yu yang agak gelap. Dia tahu bahwa yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Apakah karena orang ini sebelum mereka? Kerutan di alis Chang Wei semakin dalam. Jantungnya terasa sesak karena menahan napas. Jelas, dia tidak menyangka bahwa mereka akan sangat terpengaruh oleh bocah yang hanya berada di tahap 4 Yuan Nirvana. Kakak Cao, haruskah kita melihat dan menunggu untuk saat ini? Awan badai terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan bisa menerima cobaan dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita mungkin akan tertipu. Dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk mendorong kita menyerang, membuat kita membantunya melawan Wind Lightning Trial sementara dia mendapatkan keuntungan darinya. Mata Chang Wei berkedip sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Mata Cao Yu menyipit, tatapannya terpaku kuat pada sosok yang duduk di bawah awan badai. Saat ini, Lindong sudah menutup matanya, tampak seolah-olah dia sedang membuat persiapan untuk menanggung persidangan. Mata Cao Yu gelap dan serius. Apa yang dikatakan Chang Wei memang merupakan rencana yang cukup bijaksana. Seperti kata pepatah,
menghadapi yang selalu berubah dengan tidak mengadopsi perubahan apapun dan diam-diam menunggu langkah Lin Dong selanjutnya. Namun, mengapa dia merasakan kegelisahan yang samar? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Cao Yu berkedip saat mereka tiba-tiba mengeras. Dia adalah orang yang tegas, maka begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan ragu sama sekali. Segera, dia mengambil langkah ke depan dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Arai penyegelan surga, simbol penguncian surga. Tangisan yang dalam tiba-tiba meledak dari mulut Cao Yu. Setelah itu, riak mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Seluruh ruang dengan cepat menjadi terdistorsi, dan pada saat berikutnya, banyak garis retakan mulai muncul ketika rantai cahaya hitam besar melesat keluar secara eksplosif melalui celah-celah. Menabrak, rantai cahaya hitam bergegas keluar dalam sekejap. Mereka dengan cepat saling bersilangan di langit, dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Swoosh! Simbol hitam besar bergegas keluar, segera menyelimuti Lin Dong dari segala arah, sementara aura menakutkan dengan cepat terbentang. Mata tertutup rapat Lin Dong perlahan terbuka ketika simbol hitam besar ini bergegas. Segera, sudut mulutnya dengan tenang terangkat menjadi sedikit melengkung. Apakah akhirnya di sini, simbol hitam besar dengan cepat terbang ke wilayah awan guntur di bawah pengawasan orang banyak. Namun, ketika simbol ini berada dalam radius 10 kaki dari Lin Dong, awan badai yang mengepul di langit tiba-tiba bergetar. Sepersekian detik kemudian, kilat perak menerangi seluruh tempat. Suara gemuruh yang keras mengiringi pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka dengan panik mengalir ke bawah. Gemuruh, petir menghujani ke bawah. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada simbol hitam besar itu saat gelombang demi gelombang riak liar dan keras yang tak terlukiskan menyebar keluar, secara paksa menyerang simbol hitam saat itu dengan cepat meredup. Kekuatan menakutkan dari 3 percobaan bertumpuk akhirnya ditampilkan pada saat ini. Retakan, simbol hitam itu semakin redup. Akhirnya, banyak retakan muncul, menyebar sampai simbol itu pecah dengan ledakan keras. Tubuh Cao Yu tersentak ke belakang saat simbol hitam itu pecah saat erangan keluar dari mulutnya. Dia jelas mengalami beberapa serangan balasan. Segera, wajahnya menjadi sangat gelap dan serius. Untuk benar-benar memanggil 3 percobaan susun. Sungguh taktik yang brilian. Namun, apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan mampu menghadapi makhluk mengerikan yang telah kamu panggil ini? Ekspresi Cao Yu gelap dan terpelintir saat dia berteriak. Aku tidak perlu berurusan dengan percobaan petir angin ini karena itu akan digunakan untuk menghabisimu. Lin Dong menatap wajah Cao Yu yang bengkok. Senyum aneh muncul di wajah mantan saat dia menjawab dengan lembut. Sombong yang tak tahu malu. Pupil Cao Yu sedikit menyusut, namun, seringaian terbentuk di mulutnya. Dia tidak percaya bahwa awan badai akan menyerangnya jika dia tidak melancarkan serangan. Saat ini, orang yang akan menghadapi ujian adalah Lin Dong dan bukan dia. Senyum aneh di sudut mulut Lin Dong semakin lebar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang sekarang membentang beberapa ratus kaki saat kedua tangannya perlahan menyebar. Segera, gelombang cahaya hitam melonjak keluar, berubah menjadi lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Sebuah kekuatan unik tiba-tiba terbentang dari lubang hitam. Tiba-tiba, awan guntur di langit menyusut. Detik berikutnya, awan guntur bergetar hebat dan petir besar yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi turun. Kali ini, target mereka adalah Lin Dong. Melahap, petir mengerikan itu muncul sebagai kilatan aneh saat terpantul di mata Lin Dong, sementara dia merentangkan tangannya dan bergumam pelan. Ledakan, lubang hitam besar di atas kepalanya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat saat gelombang gaya tarik meletus. Petir yang awalnya bergegas menuju Lin Dong tiba-tiba berubah arah pada saat ini dan menyerbu ke dalam lubang hitam yang sangat besar. Gemuruh, petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam lubang hitam, namun, itu tidak menyebabkan ledakan apapun. Hanya gemuruh keras yang dipancarkan. Sementara itu, di bawah lubang hitam, Lin Dong sama sekali tidak terluka. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Dong benar-benar dapat menerima percobaan petir angin yang menakutkan. Kakak Cao, situasinya tidak tepat. Kita harus memanggil kakak laki-laki Motong dan yang lainnya menjaga di luar ruang ini. Chang Wei berteriak dengan suara rendah, ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan adegan misterius ini. Wajah Cao Yu gelap.
Matanya terpaku pada Lindong, yang tetap baik-baik saja di hadapan langit yang penuh dengan petir, sementara kegelisahan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Chang Wei buru-buru mengeluarkan bola ringan dari tas Qiankunnya setelah melihat Cao Yu mengangguk, sebelum dengan cepat menghancurkannya. Segera, cahaya keemasan keluar, menggali ke dalam ruang di sekitarnya sebelum menghilang. Bocah sialan! Begitu kelompok kakak laki-laki Motong masuk, hanya kematian yang akan menunggumu bahkan jika kamu benar-benar berhasil bertahan di 3 jalan. Kilatan tajam melintas di mata Chang Wei saat dia melihat cahaya keemasan menghilang. Ini adalah wilayah spasial hitam di luar ranah medan perang kuno. Dimungkinkan untuk memasuki wilayah Suan Timur jika seseorang keluar dari tempat ini. Pada saat ini, 10 sosok diam-diam duduk dalam kegelapan ini. Tubuh mereka mengeluarkan riak yang sangat mencengangkan, riak yang jauh melebihi Lindong atau bahkan kelompok Cao Yu. Astaga, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba bergegas ke dalam kegelapan. Setelah itu, sesosok manusia meraihnya. Kakak Motong, sepertinya Cao Yu dan yang lainnya mengalami masalah. Mata orang yang menerima cahaya keemasan berkedip saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sosok kurus duduk di tempat itu. Di pangkuannya ada pisau hitam besar. Oh! Mata tertutup dari sosok itu secara bertahap terbuka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kita harus menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga. Dia berhenti setelah kata-katanya terdengar sebelum menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sudahlah, aku akan pergi. Sisanya akan tetap di sini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri. Namun, saat dia akan bergerak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia menoleh, hanya untuk melihat seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dalam kegelapan saat aura tajam sepertinya merobek ruang ini. Di tepi tempat cahaya telah merobek ruang, selusin sosok bergegas masuk. Sosok anggun memimpin mereka, sementara tawa yang jelas dan elegan samar-samar bergema dari kejauhan. Haha, Motong, kamu telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah Suan Barat ke tempat ini. Wilayah Suan Timur kita setidaknya harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah, kan? Petik 2. Ekspresi pria, yang membawa pedang hitam, perlahan berubah menjadi serius pada saat ini. Matanya mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan saat dia menatap sosok di depan. Ling Qingsu, aku tidak menyangka bahkan kamu akan dikirim. Bab 630, Formasi Penghancur Percobaan Petir. Bang-bang, petir mengamuk di antara langit dan daratan. Pilar petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras dari awan badai, sebelum mereka menabrak sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar petir ini akan menyentuh sosok itu akan terseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atas. Akhirnya, itu akan berubah menjadi suara teredam gemuruh yang dipancarkan dari lubang hitam. Lindong sebenarnya telah menerima semua petir itu. Semua tatapan di puncak gunung mengandung kejutan yang kaya saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong telah benar-benar memblokir percobaan petir angin, yang bahkan akan ditakuti oleh 6 ahli tahap Nirvana Yuan. Bagaimana ini mungkin? Liu Bai dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kegembiraan yang padat melonjak ke mata mereka segera setelah itu. Lindong sekali lagi menunjukkan kepada mereka apa yang disebut keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu tampaknya adalah kekuatan menelan dari Sekte Taoti. Mungkinkah Lindong benar-benar merebut kekuatan Taoti dari Song Zhen ketika mereka bertarung sebelumnya? Sepertinya begitu. Sungguh orang yang menakutkan. Little Marten mendengar banyak percakapan pribadi dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya saat dia melihat Lindong di langit. Dia tertawa pelan, orang ini benar-benar tidak terduga. Dengan pemahaman Little Marten tentang Lindong, dia secara alami menyadari bahwa lubang hitam bukanlah yang disebut kekuatan Taoti. Sebaliknya, itu adalah kekuatan devouring yang sebenarnya. Namun, untuk menghindari mengekspos simbol leluhur yang melahap, Lindong sengaja menggunakan kekuatan Taoti untuk bertindak sebagai penutup. Terlebih lagi, Little Marten bahkan bisa merasakan semacam riak yang familiar dari dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu yang misterius. Jelas, Lindong telah meminjam kekuatan dari dua benda misterius yang besar, simbol leluhur yang melahap dan jimat batu yang misterius, untuk menerima petir yang menakutkan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya.
Meminjam kekuatan gabungan dari 3 kesengsaraan petir angin dan menggunakannya sebagai miliknya Little Marten sedikit melengkungkan mulutnya. Hatinya mengeluarkan pujian lembut. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa tidak merasa kagum dengan rencana Lindong. Orang ini memang sangat berhati-hati. Dia benar-benar menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan dia tidak sadari. Little Marten jelas tahu bahwa Lindong pasti menyimpan taktik ini sejak lama sekali sebagai persiapan untuk keadaan darurat. Orang ini selalu suka menyimpan kartu truf yang menyebabkan seseorang sangat terkejut. Kartu truf ini kadang-kadang bahkan akan mengejutkan seseorang setua dan licik seperti Marten kecil. Setelah bertahun-tahun pelatihan, Lindong jelas bukan lagi pemuda lembut dari kota Qingyang. Rencana dan mentalitasnya sudah jauh melebihi orang-orang seusianya. Sementara orang-orang muda lainnya bertindak arogan di masa muda mereka, orang ini sangat berhati-hati dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Marten, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, dalam kasus Little Marten, ada banyak kesempatan di mana yang terakhir tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena statusnya sebagai Celestial Demon Marten. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sebagian besar waktu ketika dihadapkan dengan situasi yang berbahaya. Marten kecil tersenyum lembut. Orang ini selalu mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Yang terpenting, dia bisa berhasil hampir sepanjang waktu. Kakak Cao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menyaksikan pemandangan ini di langit. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar menyapu tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membangun formasi. Apa yang Anda takutkan? Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan saya di puncak 6 Yuan Nirvana Stage dan Surga Siling Array, saya tidak dapat menghabisi bahkan seorang bocah di 4 Yuan Nirvana Stage. Cao Yu berbicara dengan suara dingin dan tegas. Chang Wei dan yang lainnya melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini tetapi berhenti mengatakan hal lain. Cao Yu benar, dia masih bisa menggunakan kekuatan, arai penyegelan surga. Itu adalah harta karun Yuan murni yang asli. Kekuatannya cukup untuk menahan langit dan bumi. Itu mungkin bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan Lindong. Gemuruh. Saat mereka berbicara, petir di langit menjadi semakin liar dan ganas. Cahaya petir menerangi seluruh tempat. Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam lubang hitam besar itu. Cici. Dengan semakin banyaknya petir yang mengalir ke dalam lubang hitam, bahkan permukaan lubang hitam mulai samar-samar memiliki lapisan busur petir. Cahaya pencahayaan itu langsung merembes keluar dan menuju Lindong di bawah. Segera, lengan Lindong langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulitnya menunjukkan warna hitam hangus dimanapun cahaya-cahaya mengalir. Sungguh kekuatan petir yang liar dan ganas. Mata Lindong menjadi sedikit fokus saat dia merasakan rasa sakit yang menusuk yang ditularkan dari tangannya. Ini hanyalah sebagian dari sisa kekuatan yang telah merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika lubang hitam itu meledak pada saat ini. Kemungkinan bahkan abunya tidak akan tertinggal. Dentang, Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Dia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya sedikit bergetar dan banyak cahaya hijau keluar dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi armor skala naga yang melindunginya di dalamnya. Cici, cahaya petir ini akan dipantulkan saat melakukan kontak dengan sisik naga. Dengan cara ini, itu sangat mengurangi rasa sakit yang dia derita. Melahap dengan cepat meningkat dalam intensitas. Jenis melahap ini berlanjut selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, radius 100 kaki di sekitar Lindong pada dasarnya dipenuhi oleh cahaya petir liar dan ganas yang tak tertandingi ini. Bahkan tubuh sebenarnya Lindong memiliki cahaya petir yang tidak terkendali dan sengit berlama-lama di atasnya. Di bawah erosi cahaya petir semacam ini, bahkan sisik naga, yang memiliki pertahanan yang begitu kuat, secara bertahap berubah menjadi hitam hangus. Samar-samar ada tanda bahwa itu retak. Setiap pasang mata di sekitarnya hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Bahkan tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali.
Ini karena semua orang tahu bahwa sekitar tubuh Lindong sudah diresapi dengan petir liar dan kekerasan. Jika ada yang berani melepaskan serangan, petir liar dan ganas itu akan tertarik oleh serangan itu. Orang itu pada akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Bang! Petir besar lainnya menyembur keluar dari awan guntur. Setelah itu diserap ke dalam lubang hitam besar. Segera, samar-samar ada beberapa busur petir yang keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang dibentuk oleh devouring power agaknya tidak bisa terus melahap. Mata lembut Lindong yang tertutup juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai petir di depannya dan melihat wajah suram Cao Yu di bawah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman sedingin es. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cao Yu di kejauhan. Segel tangannya berubah dalam prosesnya. Berdengung. Lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang saat segel tangan Lindong berubah. Mulut lubang hitam itu mengarah ke bawah. Itu tampak seperti mulut meriam hitam yang terkunci pada Cao Yu dari kejauhan. Krik-krik, cahaya petir berkedip-kedip di dalam lubang hitam. Semacam pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar. Serangan itu belum dilepaskan, tetapi ruang di depan sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Cao Yu, Chang Wei dan yang lainnya di belakang langsung merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Semacam perasaan bahaya yang padat muncul di dalam hatinya. Melakukan akting. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Kemarahan melonjak di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergoyang liar. Segera setelah itu, banyak cahaya hitam yang mengejutkan langsung keluar dari angkasa. Itu menjadi seperti banyak naga hitam besar yang berpotongan di depannya. Arai penyegelan surga, cahaya hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya samar-samar berubah menjadi susunan hitam besar 1000 kaki. Tampaknya ada beberapa gunung yang muncul di barisan. Semacam fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar dengan cara yang sebagian terlihat. Arai tergantung di langit dan tampak sangat aneh. Ketika arai bergoyang, sepertinya seluruh tempat akan ditekan olehnya. Cahaya petir dalam mata Lindong berkedip. Tampaknya ada beberapa petir berkumpul di dalamnya. Dia menyaksikan susunan berwarna hitam yang terbentuk dan panas liar perlahan naik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Tangan Lindong dengan lembut terulur. Jarinya menekan ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh dan bergema di tengah petir yang menembus langit. Pergi, sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampaknya menjadi sunyi seketika. Lubang hitam yang berputar cepat itu tiba-tiba berhenti. Dalam kegelapan yang tenang, sinar matahari yang cerah seperti cahaya kilat tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun saat melesat dengan kecepatan kilat sambil disertai dengan momentum yang mengguncang bumi. Bang! Seluruh tempat bergetar. Petir besar setinggi 1000 kaki merobek langit, tampak seperti pilar petir sungguhan. Itu menunjukkan cara yang menakutkan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya, karena dengan keras menghantam susunan hitam di depan banyak pasang mata yang terpana.